Sosok misterius yang tidak terlihat telah menetapkan 7 kutukan. Yang pertama adalah ruang biologi yang tidak dapat dibuka. Suatu malam, seorang guru meminta seorang siswi untuk mengganti bola lampu, dan siswi itu terpeleset dan meninggal karena digantung. Yang kedua adalah ruang percetakan, di mana ada sosok yang merangkak dengan pergelangan tangannya. Pada malam bulan purnama, seorang siswa terpenggal pergelangan tangannya oleh mesin pemotong kertas. Yang ketiga adalah sumur yang ternoda. Seorang siswi berseragam olahraga sedang membersihkan, tiba-tiba seseorang dari belakang mendorongnya ke dalam sumur. Yang keempat adalah jam besar yang ditandai dengan kematian. Seorang guru tertimpa setelah memutar kembali jarum jam. Yang kelima adalah kolam renang tak berdasar. Jika seseorang mengenakan baju renang merah di tepi kolam, sesuatu akan menarik kakinya dan menyeretnya ke dalam air. Dan setelah kematiannya, akan ada bekas tangan merah hitam di pergelangan kakinya. Yang keenam adalah tangga hantu 13 langkah. Tangga utara saat ini diblokir, dan ada langkah ke-13 yang seharusnya tidak ada. Seorang siswa mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan pulang. Kemudian meninggal secara aneh, dan kutukan ke-7 sudah lama tidak diketahui siapapun. Kru penalaran berniat untuk menyelidiki hal luar biasa yang tidak diketahui siapapun ini. Namun menurut legenda, penyelidik akan dibunuh oleh penyihir setelah jam pelajaran, dan sekolah bermaksud untuk menghancurkan sekolah berhantu itu tanpa memberitahu siswa. Pada saat yang sama alarm kebakaran di sekolah berbunyi. Ternyata itu karena pengacau Hajime sedang memanggang kentang, dari luar dia terlihat bodoh. Tetapi dia adalah cucu dari detektif jenius Kindaichi Kosuke. Juga teman masa kecil Miyuki Nanase. Makoto Makabe adalah pemenang penghargaan novel detektif ke-73. Dia sangat menyukai ketua klub, Ruiko. Namun Ruiko tidak menyukainya. Ruiko juga tahu bahwa novel pemenang penghargaan itu bukan ditulis olehnya. Setelah semua orang pergi, Ruiko membereskan barang-barangnya dan sepertinya menemukan petunjuk. Ruiko memasukkan serangkaian angka ke dalam komputer, lalu menelepon Miyuki Nanase untuk datang ke sekolah. Hajime Kindaichi yang sedang menganggur ikut ditarik oleh Miyuki Nanase. Selain itu ada Ryuta Saki dan Takehiko Foot yang juga menerima pesan aneh. Isinya adalah upacara kematian akan diadakan di ruang biologi yang tidak bisa dibuka pada pukul 10 malam. Saat ini sudah ditemukan oleh Toshiyuki Noro. Toshiyuki Noro memiliki majalah penelitian detektif tahun 2012, tidak membiarkan orang lain sembarangan menyentuhnya. Ketika melihat Ruiko tidak ada, mereka pergi mencari bersama. Hajime Kindaichi merasa aneh, ruang biologi di seberangnya tidak bisa dibuka tetapi ada cahaya. Senior Ruiko. Senior Ruiko, ada apa? Apa yang terjadi? Tetapi ketika mendobrak pintu dan masuk, tidak ada apa-apa. Makoto Makabe juga menerima pesan. Ketika mendengar Ruiko digantung, dia tampak tidak percaya. Dia menganggapnya pasti lelucon jahat. Tapi keesokan harinya dia benar-benar digantung di pintu ruang biologi. Pembunuhan itu ditemukan pada pukul 7.45. Isamu Kenmochi dari kepolisian yang bertanggung jawab atas kasus ini baru saja tiba tidak basa-basi. Tetapi mengelompokkan orang-orang yang hadir tadi malam, selain Yujiro dan penjaga keamanan, yang lain adalah korban. Dan dipanggil ke sekolah melalui perangkat lunak media sosial, hanya Miyuki Nanase yang menelepon. Isi panggilan itu adalah ada sesuatu yang ingin ditunjukkannya padanya, berharap dia datang ke sekolah. Sekitar pukul 10 malam itu berpatroli, di koridor gedung sekolah baru terlihat Ruiko dan pelakunya. Setelah itu ketika hendak membuka pintu, Toshiyuki Noro berlari. Ryuta Saki saat itu berada di ruang keamanan, Takehiko Foot baru saja pergi ke kamar mandi. Takehiko Foot mendengar suara bising sehingga dia juga berlari. Akhirnya Makoto Makabe datang terlambat. Hajime Kindaichi mengatakan malam itu semua jendela dan pintu terkunci, ruangan ini benar-benar ruangan tertutup. Makoto Makabe curiga. Bagaimana kalau begitu? Pelaku dan Ruiko pergi? Miyuki Nanase merasa, mungkinkah Ruiko telah memecahkan kutukan ke-7, sehingga dia dibunuh? Dia juga merasa sangat menyalahkan diri sendiri. Seandainya dia menghentikan Ruiko saat itu, pasti lebih baik. Takehiko Foot mencurigai Makoto Makabe sebagai pelakunya, karena dia khawatir rahasianya akan diungkapkan oleh Ruiko. Novel itu bukan kamu yang menuliskan? Makoto Makabe mengejek Takehiko Foot, bahkan tidak ada bukti. Bagaimana bisa mengatakan kata-kata seperti itu? Jelas-jelas sedang cemburu. Kompetisi novel yang dia ikuti sebelumnya bahkan tidak lolos babak penyisihan kan? Bodoh, cepat hentikan. Ryuta Saki tahu hal ini pasti akan dicurigai. Jika terungkap maka Makoto Makabe akan tamat. Aku pasti akan menemukan bukti. Jelas-jelas kamu juga tidak punya bakat. Bukan begitu? Takehiko Foot baru saja mengatakan aneh. Setelah itu Takehiko Foot terluka. Toshiyuki Noro masih berpatroli di sekolah pada pukul 10 seperti biasa. Tadi malam tidak menemukan hal aneh. Ryuta Saki menemukan tangan kanan Makoto Makabe terluka. Penyebab kematiannya adalah trauma kepala akibat patah tulang tengkorak, tetapi jumlah darah yang keluar sangat sedikit.
diduga dapat menggunakan beberapa benda tumpul yang dibungkus, mirip dengan kutukan kedua. Hajime Kindaichi menyela bahwa ini adalah kasus pembunuhan tiruan. Kemudian segera diusir oleh polisi. Toshiyuki Noro menyarankan agar dia tidak menyelidiki lagi, sekolah ini pasti menyembunyikan rahasia yang tidak diketahui siapapun. Makoto Makabe menjadi tersangka. Melalui penyelidikan, novelnya ternyata ditulis oleh Ryuta Saki, kemudian diterbitkan dengan namanya sendiri. Dilihat dari motifnya, kecurigaan polisi sangat masuk akal, terutama luka di tangan kanan. Ryuta Saki juga mengakui semuanya. Jika saat itu tidak membantu Makoto Makabe menulis novel atau semacamnya, maka kedua orang itu juga tidak akan dibunuh secara tragis. Saat kejadian, Ryuta Saki telah merekam seluruh proses. Baru keluar dari ruang keamanan pukul 10.02, mendobrak pintu pukul 10.04, Makoto Makabe tiba 1 menit kemudian. Dari video ini dapat dilihat, dari koridor gedung sekolah baru hingga melihat Ruiko, lalu hingga Makoto Makabe muncul di ruang biologi hanya butuh 3 menit dalam waktu ini. Menaruh pembunuh lalu membawanya keluar, setelah itu membersihkan lilin dan formasi sihir tidak mungkin dilakukan, sedang bersiap meninggalkan sekolah. Miyuki Nanase menemukan kartu identitas yang jatuh di klub penalaran. Dia tidak sengaja melihat deretan angka di komputer, tepat dibuat pada hari Kamis tanggal 12 April. Mungkin hanya dengan memecahkan deretan angka ini maka jawabannya akan diketahui. Tepat setelah itu hantu muncul dari belakang dan Miyuki Nanase pingsan. Dokumen juga telah dihapus, meskipun sudah diberikan pertolongan pertama tepat waktu. Namun luka di satu sisi kepala lebih serius dari yang dibayangkan. Makoto Makabe lolos dari lingkaran kecurigaan. Sekolah menerima surat ancaman yang dikirim oleh seseorang yang menyebut dirinya penyihir sepulang sekolah. Isinya adalah jika tidak membatalkan pembongkaran gedung sekolah lama, dia akan melakukan 7 kutukan. Di antaranya, 10 tahun lalu juga pernah terjadi hal ini. Polisi sampai sekarang belum menyelidiki, mungkin legenda itu benar-benar ada tetapi belum tentu benar. Hajime Kindaichi masih bersikeras bahwa itu adalah peniruan yang disengaja. Pada dasarnya tidak ada yang namanya penyihir, itu hanya seorang pembunuh keji yang berpura-pura menjadi dewa dan hantu, menyebabkan Miyuki Nanase terluka parah. Saya benar-benar tidak akan memaafkan orang itu. Saya pasti akan memecahkan misteri ini, mengembalikan kehormatan kakek saya. Pada tanggal 15 April, seluruh sekolah libur. Hajime Kindaichi mencari catatan terkait 10 tahun lalu di perpustakaan. Ryuta Saki mendengar bahwa pada tahun itu klub penalaran juga mengalami musibah, jika dihitung mundur tepat tahun 2012. Buku itu ada pada Toshiyuki Noro. Keduanya diam-diam mencari senior yang hilang pada tahun itu, bernama Aozama, tetapi buku hanya mencatat 6 kutukan. Artinya dalam 10 tahun ini bertambah 1 kutukan lagi, kemudian mencari Yuichiro untuk mengetahui tentang kutukan ke-7, ternyata seorang siswi telah menyeret guru dan mengunci diri di ruang musik sekolah lama. Gadis itu menikam perut guru beberapa kali dengan pisau, darah berceceran di seluruh ruang kelas. Entah mengapa, tidak bisa dibersihkan, jadi kutukan ke-7 disebut ruang musik merah darah. Hajime Kindaichi tidak mengerti mengapa dia akan dibunuh oleh penyihir jika dia tahu ceritanya. Toshiyuki Noro hanya tahu sampai sini. Alasan mengapa ini menjadi misteri yang belum terpecahkan adalah karena tidak ada yang tahu di mana ruang kelas itu. Kembali ke klub penalaran. Keduanya menemukan bahwa komputer telah disentuh oleh orang lain. Di keyboard ada bekas darah Miyuki Nanase. Ryuta Saki melalui rekaman sebelumnya menemukan angka-angka di komputer. Hajime Kindaichi telah mengetahui motif kejahatan pelaku. Berikutnya tinggal memecahkan misteri ruang biologi saja. Hajime Kindaichi mengusulkan untuk berpacu dengan Isamu Kenmochi. Melihat berapa detik bisa sampai di lokasi kejadian, polisi sedikit lebih cepat, sekitar 50 detik, sebenarnya tadi hanya percobaan. Dengan begitu bisa diketahui malam itu mereka meninggalkan ruang biologi sekitar 50 detik, Isamu Kenmochi mengatakan dalam waktu sesingkat itu, dan menyembunyikan mayat yang tergantung di sini tanpa ada yang melihat. Tahun lalu tiba-tiba bangkrut, 25 tahun lalu sepertinya ada 6 pekerja sementara yang tidak punya tempat tinggal. Sekarang juga tidak diketahui keberadaannya. Saat ini Hajime Kindaichi melihat ke cermin dan memahami semuanya. Dia meminta Isamu Kenmochi untuk mengumpulkan semua orang yang hadir malam itu. Lampu ruang biologi di seberang kembali menyala. Hajime Kindaichi kembali digantung di tiang. Di sampingnya muncul orang asing, tetapi ketika pintu dibuka, tetap tidak ada apa-apa seperti sebelumnya. Syukurlah siapa? Ini adalah trik pelaku. Hajime Kindaichi merekonstruksi adegan malam itu. Sebenarnya yang dilihat semua orang hanyalah sebuah boneka. Boneka dan lilin tidak disembunyikan melainkan ada di ruang kelas lain. Toshiyuki Noro sejak awal tidak memiliki benda-benda itu. Dengan kata lain, malam itu Ruiko juga tidak ada di sini. Selanjutnya dia membawa semua orang ke ruang fisika di sebelahnya. Isamu Kenmochi bertanya-tanya bahwa barusan mereka melihat orang di gedung baru.
Bagaimanapun juga tidak mungkin melihat ruangan di sebelah. Hajime Kindaichi mengganti nama ruang kelas. Dia meletakkan cermin secara diagonal seperti ini di persimpangan koridor. Setelah itu akan muncul gambar yang dilihat semua orang, malam hari gelap, ditambah efek cahaya lilin yang goyang, sehingga mereka tidak menyadarinya. Apa yang dilihat mata sebenarnya adalah gambar palsu yang dipantulkan oleh cermin. Ketika pelaku membunuh Ruiko, dia langsung menyadari situasinya tidak beres. Karena Ruiko telah menelepon Miyuki Nanase, oleh karena itu dia memasukkan pesan Ruiko untuk semua orang, selanjutnya memindahkan mayat ke ruang fisika, menyiapkan upacara dan mendirikan cermin. Hingga pukul 10 malam, Toshiyuki Noro berpatroli agar mereka melihat mayat, agar mereka mengira itu ruang biologi, setelah itu tinggal memanfaatkan saat semua orang berlari. Lalu sembunyikan cerminnya, tapi Makoto Makabe tidak mengerti mengapa pelakunya harus repot-repot seperti itu. Itu karena pelakunya harus menyembunyikan kebenaran tentang orang yang harus dihadapinya. Yaitu malam itu hanya dia yang tinggal di gedung ini. Pelakunya mengerti jika begini terus, dia pasti akan dicurigai pertama kali, jadi dia membuat ruang rahasia palsu untuk membuktikan bahwa dia tidak ada di lokasi. Orang yang menggunakan trik ini adalah pelakunya. Di antara kita, ruang fisika adalah satu-satunya ruang yang tegak lurus dengan ruang biologi. Benar, itu Anda Toshiyuki Noro. Toshiyuki Noro mengatakan hanya karena dia ada di ruang fisika maka dia dicurigai sebagai pelakunya. Apakah ini tidak benar? Hajime Kindaichi mulai menjelaskan motif kejahatan. Klub penalaran adalah tempat terjadinya kutukan ketujuh, sebelumnya itu adalah ruang musik. Awalnya hanya ada 6 dari 7 kutukan. 6 kutukan pertama diciptakan oleh siswa untuk menyembunyikan rahasia ruang musik. Setelah itu Toshiyuki Noro menambahkan 1 kutukan lagi. Sebelum meninggal, Ruiko meninggalkan petunjuk berupa angka-angka. Angka-angka tersebut mewakili garis lintang dan bujur negara-negara, berturut-turut menunjuk ke Kazakhstan, Belgia, Norwegia, Nigeria, Kamboja, Jepang, Honduras, dan Nepal. Jika huruf pertama dari negara-negara ini digabungkan, akan terbentuk frasa di dalam dinding ada tengkorak. Para korban semua diserang karena mendekati rahasia ini. Toshiyuki Noro memanfaatkan kisah hantu untuk menjaga gedung sekolah lama ini. Siswa yang hilang 10 tahun lalu dibunuh olehnya, 25 tahun lalu ada 6 pekerja yang hilang. Apakah itu ada hubungannya dengan kasus ini? Ternyata Toshiyuki Noro dulunya adalah seorang penanggung jawab konstruksi. Pada tahun itu industri konstruksi kekurangan tenaga kerja yang parah, dan pengelolaannya juga cukup longgar. Karena tenggat waktu proyek sudah dekat, mereka tidak melakukan survei tanah dengan cermat dan terburu-buru melakukan konstruksi, hasilnya 6 pekerja meninggal karena menghirup gas beracun. Tak disangka perusahaan memutuskan untuk menyembunyikan hal ini, bahkan diam-diam mengubur mayat-mayat itu di gedung sekolah lama. Sebagai gantinya dia mengikuti perintah perusahaan untuk menjadi guru. Petugas yang menjaga mayat-mayat itu, Miyuki, maafkan saya. Ketua yang meninggal 10 tahun yang lalu tidak sengaja menemukan bahwa gempa bumi telah menghancurkan lantai dan ada tulang manusia di bawahnya, jadi dia membunuh Miyuki dan membangunnya ke dalam dinding. Tiba-tiba, Ryuta menikam Yuichiro. Dia bekerja di sini hanya untuk hari ini. Mayat di dinding adalah putrinya, Miyuki, tidak lama kemudian. Polisi mulai menggali sisa-sisa. Miyuki telah pulih dan keluar dari rumah sakit. Lepaskan saya tidak ingin menulis untukmu lagi. Mulai sekarang, saya akan menjadi pelayanmu. Dahulu kala, di sebuah pulau terpencil di lepas pantai, hiduplah monster bernama Siren, dan mengeluarkan suara-suara aneh. Dikatakan bahwa sebelumnya mereka yang mendengar suara itu akan menjadi gila dan kehilangan akal sehat. Mereka ingin melarikan diri tetapi tidak tahu itu sia-sia. Suara yang dikeluarkan monster laut itu, mungkinkah itu lagu penenang jiwa yang menuntun orang menuju kematian? Kindaichi sangat buruk dalam ujian simulasi, dan masih santai memancing dengan Ryuta. Miyuki khawatir jika terus seperti ini akan sulit untuk melanjutkan pendidikan. Jadi dia memaksanya untuk mendaftar kelas tambahan, dan pada saat yang sama bertemu Isamu yang bersiap untuk bergabung dengan klub memancing. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, dia mengundang semua orang untuk pergi bersama. Miyuki sangat marah. Perjalanan ke Pulau Sajaki ini berlangsung 4 hari 3 malam. Pemandu Nasumi sangat antusias. Di kapal yang sama ada seorang reporter wanita cantik dan 5 orang dari perusahaan teknologi medis. Di antaranya ada 3 dokter yang mengenal pemandu. Sepertinya dulu mereka rekan kerja. Di tengah jalan Isamu Kenmochi memperkenalkan pulau ini, hanya orang dalam yang tahu bahwa ini adalah tempat memancing yang luar biasa pada masa perekonomian berkembang. Banyak perusahaan besar datang ke sana untuk mengembangkan desa wisata.
Tetapi ketika perekonomian semakin buruk, tidak dapat menemukan pembeli yang akan mengambil alih sehingga mereka juga satu persatu mundur. Kabarnya sekarang hanya ada satu pengelola penginapan yang berusaha bertahan. Tiba-tiba ada suara wanita dari sekitar terdengar. Akan dikatakan bahwa itu adalah tangisan siren. Dalam mitologi Yunani, siren digambarkan sebagai makhluk setengah manusia setengah ikan. Bagian bawah tubuhnya adalah ikan dan hidup di laut. Makhluk itu akan menggunakan suara nyanyian yang indah untuk memikat hati manusia, lalu menarik orang ke laut untuk dimakan. Pulau ini sebelumnya bernama Pulau Ishiga. Ketika perang berakhir, tempat ini diduduki oleh tentara Amerika. Setiap prajurit yang datang ke pulau mendengar suara-suara menyeramkan, adapun asal-usul suara-suara itu hingga kini masih menjadi misteri. Hari-hari berikutnya, pemilik penginapan Hiroko akan bertanggung jawab atas akomodasi dan transportasi. Besok, waktu sarapan adalah pukul 5 pagi, pukul 6 berangkat melaut untuk memancing tepat waktu. Pukul 9 malam suara aneh masih terus terdengar. Takehiko Food datang ke kamar Nasumi dan memeluk Nasumi. Sepertinya kedua orang ini memiliki hubungan yang tidak biasa. Dokter Akiko Sanada awalnya tidak ingin datang ke tempat membosankan seperti ini. Tiba-tiba rasa kantuk menyerang dan Akiko Sanada tertidur. Pada saat yang sama Hajime Kindaichi menerima surat dari Akiko Sanada. Isinya adalah pukul 10 malam datang ke ruang tamu lantai 1. Akiko Sanada ada hal yang ingin dikatakan kepada semua orang, harus datang tepat waktu. Orang lain juga menerima surat, suara siren telah berubah, adalah senjata bawah air, cepat tiarap. Ada orang di kapal tidak? Kabut terlalu tebal jadi tidak terlihat jelas. Akiko Sanada tidak selamat. Isamu Kenmochi mengungkapkan identitasnya. Dia meminta semua orang untuk tidak bertindak sembarangan. Air pasang sudah surut, jadi perahu hanyut ke laut. Akiko Sanada setengah bercanda mengatakan itu monster laut siren. Takehiko Food tidak percaya pada hal-hal ini, jadi dia marah dan kembali ke kamarnya. Badai besar dan hujan lebat di sekitar pulau, membuat kapal tidak bisa merapat. Keesokan harinya gudang makanan kembali diacak-acak. Seperti dihancurkan oleh binatang buas, perusahaan medis untuk mencapai kesepakatan dengan Takehiko Food. Tidak peduli hujan lebat tetap pergi mencari makanan untuk Takehiko Food, Hiroko pernah berkata. Untuk memancing, saat cuaca buruk akan mudah mendapatkan ikan. Tetapi sekarang tidak dapat memancing, hal ini membuat Hajime Kindaichi curiga. Kemudian, Isamu Kenmochi memimpin untuk pergi ke tempat paling mudah untuk memancing, yaitu di Senga. Dokter Kojiro bahkan secara khusus membuat umpan palsu, lalu siapa yang mengambil makanan itu? Masalah kuncinya bukan di sana, tapi apa tujuannya? Saat ini Kojiro sepertinya memancing ikan yang sangat besar, pada saat yang sama pancingnya bermasalah dan menarik Kojiro ke laut. Nasumi ketakutan setengah mati, dia segera pergi memeriksa kondisi kapal penyelamat. Setelah keluar, dia melihat mayat Kojiro mengambang di permukaan air. Akiko Sanada merasa sangat aneh. Selain hiu, sangat sulit membayangkan jenis ikan apa yang bisa menarik seorang pria dewasa ke laut. Di mayat juga tidak ada bekas gigitan. 3 dokter sudah meninggal 2 orang. Tersisa Takehiko Food. Hajime Kindaichi menemukan saat itu Kojiro terlihat seperti tidak bisa melepaskan pancingnya. Hiroko pernah mengatakan dia merasa sekarang tidak seharusnya memancing. Mungkinkah bukan ikan laut yang melakukannya? Akhirnya hujan reda, Hajime Kindaichi bertanya kepada Hiroko. Mengapa saat itu dia mengira tidak bisa memancing? Hiroko tidak mengatakan alasannya, hanya merasa begitu saja. Akiko Sanada muncul lagi mengatakan bahwa mungkin berhubungan dengan tangisan siren. Setelah perang baru mulai terdengar, sejak itu mulai disebut Pulau Makam, semua informasi tentang pulau ini bisa dicari. Tapi Akiko Sanada hanya tertarik pada rahasia tangisan siren. Hiroko pasti menyembunyikan sesuatu, dia berencana malam ini akan membicarakannya. Hiroko mulai bercerita tentang asal-usul Pulau Makam. Sebelum pasukan Amerika mendarat, ini adalah pangkalan Angkatan Laut Jepang, karena situasi perang yang tidak menguntungkan di pulau ini. Mereka mulai bertanggung jawab atas operasi khusus, orang-orang muda dengan berani menerbangkan pesawat tempur langsung ke kapal perang tentara Amerika. Tapi pangkalan ini tidak menggunakan pesawat tempur, melainkan agar semua orang duduk di torpedo khusus untuk melakukan serangan bunuh diri, makanya disebut begitu. Hajime Kindaichi bertanya kepada Hiroko mengapa dalam satu hari suara bisa berubah sebanyak itu, tetapi Hiroko malah mengatakan harus pergi menangkap ikan untuk makan malam. Padahal sebelumnya dia pernah mengatakan tidak bisa menangkap ikan. Hajime Kindaichi sepertinya telah memahami sesuatu. Arah arus laut telah berubah, setiap kali air pasang naik. Arah arus akan berubah dari laut mengalir ke daratan, jadi itu sebabnya baru bisa masuk. Menurut dugaan, tangisan siren melambangkan arah arus laut. Malam itu, Nasumi berbicara di telepon, pasti akan menjamin keselamatan orang-orang yang tersisa. Tapi malah dicekik oleh Takehiko Food. Takehiko Food mencurigai dia membunuh 2 rekannya untuk balas dendam.
Hal ini membuat semua orang bingung. Ternyata Nasumi pernah menjadi perawat di rumah sakit. 3 tahun lalu, karena salah menggunakan obat, dia hampir membunuh pasien. Untungnya para dokter menanganinya tepat waktu, sehingga pasien baru bisa diselamatkan, sementara dia dipecat dari rumah sakit. Tapi saat Akiko Sanada dibunuh, Nasumi berada tepat di tempat kejadian. Ketika Kojiro ditarik ke laut, dia juga berada di dalam pondok kayu. Jadi bagaimana dia membunuh orang? Bagaimana saya tahu hal itu? Dia dan Takehiko Foot pernah berkencan. Dia adalah seorang dokter yang cukup terkenal, saat itu dia sangat menghormati orang ini. Tapi karena suatu hal dia meminta putus. Oleh karena itu, Takehiko Foot sangat marah. Memerintahkan Akiko Sanada dan Kojiro untuk mengusirnya dari rumah sakit. Kojiro menginstruksikannya untuk menggunakan obat uji klinis, tetapi obat itu tidak ada hubungannya dengan pengobatan. Meskipun telah ditekankan untuk menggunakan obat sesuai resep, mereka bersikeras tidak tahu. Mereka tidak bisa menjelaskan karena sekarang mereka adalah pemandu wisata dan tidak boleh mengganggu turis. Takehiko meminta orang-orang dari perusahaan farmasi untuk menemukan pembunuhnya. Toshiyuki tidak ingin menurut. Isamu merasa mereka berdua tidak memiliki pengalaman sehingga dia ikut mencari. Di tempat perlindungan ada suara tangisan siren. Mereka mengikuti suara itu ke dalam gua. Keduanya berbalik dan lari ketakutan. Hajime memeriksa tubuh Jiro dan merasa ada sesuatu yang salah. Sarung tangan merah saat memancing telah hilang. Apakah karena sarung tangan itu dia tidak bisa melepaskan pancingnya? Andaikan seseorang diam-diam memasang pil energi kecil berisi lem 502 di joran pancing, sarung tangan akan langsung menempel erat dan tidak bisa dilepaskan. Dalam kasus ini, jika Anda menggunakan kekuatan untuk menarik tali pancing, Anda akan tertarik ke laut. Kemudian cukup gunakan sesuatu seperti mesin pendorong bawah air untuk menahannya, lalu biarkan Jiro tenggelam, tetapi pembunuhnya pasti sudah lama membuang bukti. Tidak dapat membuktikan dugaannya, kedua orang dari perusahaan farmasi dan Isamu berlari kembali ke hotel, melaporkan bahwa mereka telah menemukan tempat tinggal monster laut. Hajime langsung pergi untuk memeriksa tanpa berkata apa-apa. Akiko menyarankannya untuk tidak pergi. Katanya orang-orang yang masuk ke gua semuanya menjadi umpan bagi siren. Tidak akan pernah bisa keluar. Paman, aku akan masuk dulu. Tolong pegang ujung tali ini. Oke, tapi jangan terlalu memaksakan diri. Hajime mengikuti bau air laut dan melihat torpedo yang sudah berkarat. Tangisan itu berasal dari bom itu. Setiap kali air laut masuk ke torpedo, udara akan terkompresi dan mengeluarkan suara seperti peluit. Kemudian suara akan berubah sesuai pasang surut air laut. Inilah kebenaran monster siren. Aku pasti akan memecahkan misteri ini, mengembalikan nama baik kakek. Misteri tangisan di pulau telah terpecahkan. Selanjutnya perlu mengkonfirmasi informasi pribadi para peserta tur. Saat ini, orang yang paling dicurigai memiliki motif pembunuhan adalah Shino. Selanjutnya adalah Akiko. Shino mengira hari-hari ini akan sangat menyenangkan, jadi dia membawa banyak barang. Tapi karena bertemu dengan kasus pembunuhan, dia sedikit kecewa. Isamu bertanya kepada Takehiko yang paling tua terlebih dahulu. Mereka bertiga adalah dokter onkologi, tidak seperti bedah. Mereka menggunakan obat-obatan untuk mengobati, tidak perlu operasi untuk pasien, tidak akan ada kecelakaan medis seperti bedah, jadi biasanya tidak akan dibenci. Sekadar tambahan, jika menggunakan obat yang salah juga bisa mematikan. Shino berinisiatif melapor. Takehiko secara aktif melakukan uji klinis obat anti kanker baru bagi pasien stadium akhir. Tetapi beberapa hari kemudian, kondisi pasien memburuk. Menghadapi keluarga yang meninggal, dan bahkan mengarang kata-kata yang tidak benar, berbohong kepada keluarga bahwa penyakitnya telah menyebar ke seluruh tubuh. Ini juga alasan terbesar Shino dan Takehiko berpisah, karena hal-hal seperti itu terus-menerus terjadi. Pada saat yang sama, Toshiyuki dari perusahaan farmasi melaporkan bahwa Takehiko telah hilang. Dia juga mengirim pesan yang mengatakan akan menjemput Takehiko pada pukul 10, berharap setidaknya bisa memancing sebelum meninggalkan pulau. Tetapi ketika Toshiyuki tiba di kamar, dia tidak menemukan siapapun, dan satu rompi pelampung juga hilang. Demi keselamatan, semua orang bertindak bersama. Rumah di jembatan memiliki 2 pintu, jika terkunci harus lari ke sisi lain. Profesor, ketika Toshiyuki sedang mendobrak pintu, lampu tiba-tiba mati. Shino melihat ada cahaya yang bergerak di bawah jembatan. Takehiko tergeletak di pintu hotel. Apakah ini mayat yang sudah dipindahkan? Jelas semua orang ada di sini. Sampai di sini, kelompok 3 dokter telah sepenuhnya musnah. Ryuta berpendapat bahwa selain mereka, ada orang lain di pulau itu. Tapi Hajime tidak berpikir begitu, karena semua orang hadir di sini adalah hal yang aneh. Setiap kali terjadi pembunuhan, selalu ada alibi. 2 orang dari perusahaan farmasi sangat gelisah.
Ryuta mengarahkan panahnya ke Hajime, berbicara begitu banyak. Lalu, di mana buktimu? Ketiga orang itu kembali ke kamar untuk menonton rekaman, lalu menemukan tidak ada distorsi di sekitar mayat. Tapi ketika mereka kembali ke depan hotel, distorsi menyebar di mana-mana. Apa yang terjadi? Seiko diseret ke laut di sini, mungkin ada pembunuh di dalamnya. Hajime tidak bisa tidur semalaman dan masih tidak bisa memikirkan cara pembunuh itu membunuh. Hanya tersisa 2 jam lagi sebelum kapal berlabuh. Isamu meminta semua orang untuk menyerahkan surat yang ditulis oleh korban pertama, Makoto. Untuk mengumpulkan sidik jari di sana, mari kita tinjau seluruh kejadian. Pembunuh itu menembak kepala Makoto dengan pistol air di depan semua orang. Saat itu sedang pasang. Dari situasi ini bisa disimpulkan, pembunuh itu pasti naik perahu ke bawah pagar ini untuk menembak. Tapi saat itu semua orang ada di depan pintu, tidak bisa menembak dari sini. Shino benar, tapi ini juga bisa jadi rencana pembunuh. Tiba-tiba Hajime menemukan pagar itu rusak, seperti tergesek benda keras. Ryuta menemukan sebuah perahu kecil terdampar di pantai. Berdasarkan tali pancing yang ditemukan, bisa dipastikan cocok dengan bekas di pagar. Cara membunuh Makoto juga telah terpecahkan. Ada kabel listrik di jembatan yang mengarah ke rumah yang telah dipotong. Shino yang bermain sulap telah memberi Hajime ide. Ternyata begitu. Akhirnya aku mengerti cara memindahkan mayat Takehiko. Astaga, senang sekali. Terima kasih Shino. Apa yang disebut alibi hanyalah jebakan. Termasuk perusakan gudang makanan di malam pertama juga. Itu hanya untuk membuat semua orang yang lapar mencari cara untuk bertindak. Tapi 2 orang dari perusahaan farmasi kembali dengan tangan kosong. Semuanya sesuai rencana pembunuh. Suara torpedo yang berubah disebabkan oleh pasang surut air. Sarung tangan adalah jenis perban, tidak mudah untuk dilepas. Yang aneh adalah ketika mayat itu muncul, sarung tangan itu juga menghilang. Tetapi alat pancing yang dibawa kembali memberikan petunjuk. Tepat pada saat itu Ryuta telah merekam gambar pembunuh. Itu adalah Anda, Tuan Toshiyuki. Semuanya perhatikan baik-baik wajah Toshiyuki. Ada bekas merah dari kacamata. Tapi bukan kacamata biasa melainkan kacamata selam. Setelah Seiko pergi memancing, Toshiyuki berpura-pura kembali ke kamar lalu diam-diam meninggalkan rumah. Kemudian menenggelamkan Seiko, lalu buru-buru mandi. Periksa dengan teliti agar tidak ada lagi bekas kacamata selam, lalu dengan wajah tidak tahu apa-apa kembali di depan semua orang. Seperti yang semua orang tahu, ketika menyelam ke laut, suhu tubuh akan menurun. Namun, ketika suhu naik, sirkulasi darah kembali normal. Bekas kacamata selam akan muncul kembali, Toshiyuki tidak terima. Lalu bagaimana menjelaskan kasus pembunuhan Makoto? Saat itu semua orang ada di sana. Hajime membawa semua orang keluar, mengikat pistol bawah air ke tali pancing dan memposisikannya. Sebelumnya menggunakan obat untuk membuat Makoto pingsan. Untuk menghindari tembakan, pembunuh menggunakan 2 tali pancing. Bisa dipahami bahwa tali pertama adalah tali pengaman dan terhubung ke perahu. Saat ini suara torpedo yang keluar telah berubah. Sebagai alat pengaman, tali pertama putus. Selanjutnya tali kedua akan mengaktifkan pelatuk pistol. Sesuai dengan reaksi yang diaktifkan ditambah gaya tarik tali, pistol akan otomatis jatuh ke laut, memudahkan pembuangan bukti. Saat itu Toshiyuki berteriak keras agar semua orang tidak mendekati jendela. Lalu menemukan mekanisme, selanjutnya berbicara tentang mayat Takehiko. Hajime memegang 2 gelas kertas dan 1 bola kecil. Pertama, balikkan gelas kertas kosong, lalu letakkan bola di atasnya. Selanjutnya, tutupi dengan gelas kertas lain. Setelah mengetuk pelan dasar gelas, bola akan jatuh ke bawah. Sebenarnya ada 2 bola, saat pertama kali membalikkan gelas kertas kosong, 1 bola sudah disembunyikan di tangan. Berdasarkan alasan yang sama, sebenarnya ada 2 mayat. Atau bisa dikatakan 1 mayat adalah Toshiyuki yang menyamar. Bola hitam mewakili Toshiyuki, bola biru mewakili Takehiko. Bola merah adalah kunci keberhasilan trik ini. Bola putih mewakili saksi, semua orang melewati pintu masuk rumah pusat karena tidak bisa membuka pintu, jadi kembali ke jalan semula. Kemudian Toshiyuki mulai beraksi, sebelumnya Toshiyuki telah menggunakan obat untuk membuat Takehiko pingsan, lalu menyeretnya keluar dari tempat gelap untuk dibunuh, selanjutnya Toshiyuki kembali ke rumah. Menggunakan kunci yang ditemukan untuk membuka pintu, mengambil jaket pelampung dan tombak untuk berpura-pura menjadi mayat, jadi semua orang datang dari sisi jembatan yang lain. Mengira Takehiko tergeletak di tanah, ketika lampu mati, Toshiyuki membuka pintu di sisi lain,
lalu melempar sesuatu ke laut. Benda penting itu adalah tongkat cahaya. Saat itu arah pasang surut adalah dari laut ke daratan. Toshiyuki memasukkan benda bercahaya ke dalam botol lalu melemparnya ke laut, menciptakan fenomena palsu seolah-olah dia pergi ke hotel. Kemudian bergabung dengan semua orang dari belakang, sehingga dia memiliki alibi. Toshiyuki mengatakan ini semua hanya dugaan. Tidak bisa dijadikan bukti. Isamu datang pada saat terakhir. Di surat Makoto tidak ada sidik jari Toshiyuki, tapi ini justru menjadi bukti yang membuktikan Toshiyuki adalah pembunuhnya. Karena Toshiyuki bahkan belum membuka amplopnya, dengan kata lain, bagaimana Toshiyuki tahu petunjuk di surat itu untuk berkumpul jika dia belum membaca isinya? Sampai tahap ini, berdebat keras-keras pun tidak ada gunanya. Aku kalah dengan lapang dada, teman sekelas Hajime. Ternyata Toshiyuki sering berada di laboratorium, setelah memohon akhirnya dipindahkan ke bagian pemasaran. Ketika putrinya baru berusia 3 tahun, Toshiyuki bercerai. Biasanya Toshiyuki sibuk bekerja, hampir tidak ada kontak, sampai-sampai putrinya tidak mengenali dirinya. Kemudian setiap hari Minggu dia membawa putrinya ke taman untuk bermain bersama. Mantan istrinya mengetahui hal itu tetapi tidak banyak bicara, meskipun singkat tapi sangat puas, tetapi pemandangan indah itu tidak berlangsung lama. Putrinya tiba-tiba meninggal karena kanker. Sebagai seorang peneliti medis, Toshiyuki merasa pasti ada yang tidak beres, karena terakhir kali bertemu. Gadis kecil itu masih sangat sehat dan penuh semangat, tidak mungkin meninggal hanya dalam waktu 2 minggu. Toshiyuki setelah menyelidiki mengetahui, rumah sakit ini telah menggunakan putrinya untuk uji coba obat baru. Penanggung jawab utamanya adalah profesor mereka. Awalnya Toshiyuki bermaksud menggunakan jalur hukum, mengumpulkan bukti. Tapi ketika menjamu mereka, Toshiyuki langsung mendengar cerita tentang putrinya. Seiko setelah mabuk menceritakan kebenarannya. Obat baru itu benar-benar telah merugikan banyak orang, termasuk putri Toshiyuki. Sebenarnya menurut metode pengobatan tradisional bisa disembuhkan. Tapi Takehiko malah meminta menggunakan anak-anak untuk uji coba, memaksa penggunaan obat baru. Beberapa hari kemudian gadis kecil itu mengalami efek samping serius, lalu meninggal secara tidak adil. Saya telah menyelesaikan semua yang perlu saya lakukan. Saya minta maaf, Pak Polisi, Hajime. Jika Anda hanya antusias dengan deduksi, cepat atau lambat Anda akan mengikuti jejak saya. Ketika kembali ke rumah, Hajime masih memiliki satu misteri yang belum terpecahkan. Itu adalah kemana perginya tongkat cahaya. Ryuta tertawa dan berkata bahwa pasti diambil oleh Siren. Ngomong-ngomong, dia ingin menulis artikel tentang Anda. Bicaralah yang baik. Baiklah, bicaralah yang baik. Perlahan-lahan bicaralah. Pada zaman dahulu kala, di tanah yang tidak hujan ada sebuah desa miskin. Suatu hari, utusan dewa, White Sun, berkata kepada penduduk desa bahwa selama mereka menggali kuil batu di belakang gunung, air bersih akan mengalir tanpa henti. Cukup gunakan air ini untuk menanam padi dan membuat arak, maka akan makmur dan sejahtera. Ryuta juga berkata kepada penduduk desa bahwa jika ada pikiran jahat, pasti akan dihukum langit. Kembali dari Pulau Sajaki, Hajime dan Shino pergi ke desa Ryuta untuk mandi air panas. Tak disangka bertemu Isamu di sini. Di mana ada Isamu, pasti ada sesuatu yang akan terjadi. Shino tiba-tiba berteriak bahwa ada Ryuta yang diam-diam mengawasi mereka mandi di desa ini. Ryuta dianggap sebagai dewa pelindung tanah, dihormati oleh semua orang. Meskipun tidak beracun, juga tidak boleh didekati. Ketiga orang itu berbicara sambil berjalan. Mereka melihat seorang pria bertopeng berjalan menuju pabrik arak. Karena penasaran mereka diam-diam mengikutinya. Otoma bertanya ada apa dengan mereka. Isamu punya tugas dan ingin bertanya beberapa hal. Pria yang berbicara adalah putra sulung Otoma, bernama Masao, sekaligus kepala pembuat sake. Keluarga ini turun-temurun membuat sake. Putra sulung adalah generasi keempat, karyawan di samping bernama Jinzo. Ada juga pemilik penginapan di sebelah bernama Kyoka. Penginapan itu juga milik Otoma. Isamu menerima informasi intelijen. Ada seorang pembunuh bernama Iblis Gerbang yang bersembunyi di desa. Dia telah melakukan pembunuhan dalam internal dunia bawah, lalu melarikan diri. Tapi Otoma malah mengatakan pria bertopeng itu adalah putra kedua Rigenzu, juga adik Masao. Otoma bertanya apakah Isamu sakit, apakah dicurigai memakai topeng. Isamu tetap ingin memastikan wajahnya. Otoma sangat marah sampai hampir terkena serangan jantung. Masao menceritakan 5 tahun yang lalu tiba-tiba terjadi kebakaran hebat di belakang gunung. Semua orang mengira adik laki-lakinya Rigenzu telah tewas dalam kobaran api. Sampai 2 bulan yang lalu, ia pulih ingatannya dan kembali, ia memakai topeng untuk menutupi luka bakar di wajahnya. Namun penampilan dan suaranya juga berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya juga pernah dicurigai sehingga telah dilakukan pemeriksaan,
ia dan Otoma memang memiliki hubungan ayah dan anak. Sekarang sedang dalam proses rehabilitasi, Masao sangat antusias, berinisiatif menawarkan ketiga orang itu untuk mengunjungi ruang fermentasi sake. Sejak itu Otoma menjadi sangat gembira, berencana menyerahkan pabrik sake ini kepada Makoto. Orang yang bertanggung jawab menyambut mereka bernama Sagiri, adalah murid baru yang baru belajar di sini selama setengah tahun. Ruang fermentasi ragi akan memengaruhi rasa sake. Untuk menghindari masuknya bakteri maka pengelolaannya sangat ketat. Karena ragi tidak menyukai sinar matahari, ruangan baru menjadi gelap gulita seperti itu, sungguh luar biasa. Ternyata sake difermentasi seperti ini ya, Jinzo. Setelah selesai berkunjung, bisa diakhiri, siapa itu? Itu Masao. Setelah selesai berkunjung, mereka melihat Makoto lagi. Isamu masih mencurigai pria bertopeng itu. Pukul 5.30 sore, seseorang tergesa-gesa keluar dari ruang fermentasi sake. Tidak ada seorang pun di sana. Polisi setempat segera tiba. Makoto memiliki luka serius di belakang kepala. Kemudian dia dilemparkan ke tong anggur dan tenggelam. Tunggu, tidak bisa sembarangan masuk ke ruang fermentasi. Ruang fermentasi hanya memiliki satu pintu keluar. Saat ini putra sulung Masao telah menghilang. Isamu meminta untuk segera mengerahkan pasukan polisi untuk mencegah pelarian. Otoma tidak percaya kedua bersaudara itu saling membantai. Dia bergumam bahwa itu adalah hukuman dari Tuan Ryuta. Hajime bertanya kepada Isamu mengapa pembunuh itu melemparkan Makoto ke tong anggur. Isamu mengira itu untuk memperpanjang waktu pelarian. Hajime menganalisis bahwa awalnya Otoma bermaksud agar Makoto mewarisi pabrik sake. Masao tidak rela Makoto akan merebut posisi direktur. Baru kemudian dia melakukan tindakan ini. Kyoka meminta maaf, mereka berdua datang berlibur ke sini tetapi terjadi hal seperti itu. Hajime sekalian bertanya tentang makna hukuman dari Tuan Ryuta. Tahun sebelumnya ketika baru datang ke rumah ini, istri Otoma mencoba menyentuh Ryuta tetapi digigit dan terluka. Secara teori, cukup dengan menyuntikkan serum bisa disembuhkan dengan mudah, tetapi serum tidak tiba tepat waktu sebelum meninggal. Mulutnya terus-menerus memanggil Ryuta lalu meninggal. Orang-orang di desa suka bergosip, beredar desas-desus bahwa ini adalah hukuman dari Tuan Ryuta. Otoma dan Kyoka terlihat seperti pasangan suami istri, tetapi mereka tidak berniat menikah lagi. Karena Otoma takut akan hukuman dan melibatkan orang lain, saat Sengga Makoto berbicara dengan Sagiri. Sejak awal tidak menaruh harapan apapun pada Masao, Masao hanya memikirkan cara menghasilkan uang. Baru saja bersiap untuk mulai bekerja, mereka malah menemukan Masao meninggal di dalam tong anggur. Polisi setempat mengira Masao telah membunuh adiknya, meskipun ingin melarikan diri, tetapi akhirnya mengetahui tidak bisa lolos sehingga bunuh diri. Meninjau kembali rekaman CCTV kemarin, pukul 16.18 Masao membawa tas dan masuk, lalu melewati semua orang dan meninggalkan ruang fermentasi. Pukul 16.41 Makoto masuk, saat ini hanya ada dia dan Masao. Tidak lama kemudian, Masao seolah melarikan diri meninggalkan ruang fermentasi. Hajime menontonnya berulang kali, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pada saat yang sama, Otoma seperti orang gila melemparkan barang-barang sembarangan. Dia mengatakan semua ini adalah kesalahannya, dibutakan oleh keserakahan, bahkan sake yang dianugerahkan oleh Tuan Ryuta pun tidak bisa dirasakan aromanya. Kyoka menyuruh Sagiri membersihkan kamar Otoma. Shino lupa masih memegang foto keluarga Otoma, di dalamnya ada istri yang sudah meninggal dan Makoto, serta seorang yang belum pernah ditemui bernama Kosuke. Kosuke adalah putra ketiga, kebakaran besar 5 tahun lalu, juga merupakan kali hilangnya Makoto. Makoto, untuk mewarisi posisi kepala pembuat sake, telah melakukan ritual puasa 3 hari 3 malam di kuil di gunung. Seharusnya saat itu hanya ada dia sendirian di sana, tapi tidak tahu api dari mana tiba-tiba berkobar. Makoto yang sedang melakukan ritual menghilang sejak saat itu, pada saat yang sama Kosuke juga menghilang. Masao mengatakan telah menerima pesan, yang membakar adalah Kosuke. Setiap generasi di pabrik sake, putra sulunglah yang mewarisi posisi kepala pembuat sake dan mengambil alih ruang fermentasi. Tetapi Otoma malah memilih putra kedua, Makoto. Hajime berpendapat bahwa pembunuh Makoto bukan Masao, sekarang masih belum bisa mengungkapkan terlalu banyak. Secara keseluruhan, pada dasarnya tidak ada hukuman Ryuta. Saat ini masih belum diketahui mengapa pembunuh melakukannya, tetapi sama sekali tidak akan melepaskan orang ini. Saya mempertaruhkan reputasi kakek saya. Hajime meminta semua orang untuk memotret tangan kiri memegang tas sesuai cerita Jinzo. Bagian bawah tong fermentasi yang sempit diikat tali, sehingga lebih mudah didorong. Hajime telah memahami niat pembunuh untuk membuat metode kejahatan dari kasus pembunuhan berantai ini terbentuk. Tong anggur adalah alat peraga yang diperlukan, sayangnya masih belum diketahui siapa.
Shino melewatkan waktu pengembalian foto, jadi dia menarik Hajime bersamanya. Isamu menemukan sesuatu yang sulit dipercaya. Dokter forensik telah memotopsi mayat pria bertopeng itu dan memastikan bahwa itu bukan Makoto, melainkan penjahat buronan iblis gerbang. Shino tidak mengerti, bukankah sudah dipastikan dia adalah Makoto? Isamu melanjutkan, luka di wajah mayat itu bukan karena terbakar api, melainkan dibakar dengan penyembur api yang ditempelkan ke wajah. Itu adalah modus operandi yang biasa digunakan oleh dunia bawah tanah saat membuang mayat. Hajime setelah mendengar itu tersadar, ternyata begitu, berdasarkan situasi di atas dapat disimpulkan. Kemungkinan besar iblis gerbang telah memasukkan Makoto untuk menyusup ke rumah ini ketika Makoto baru kembali, dan hasilnya pemeriksaan forensik menunjukkan orang yang tepat. Itu karena pembunuh dan iblis gerbang adalah kaki tangan. Dengan kata lain, kembalinya Makoto ke rumah ini pada dasarnya adalah kebohongan, semua misteri telah terpecahkan. Selanjutnya adalah kasus yang dipecahkan oleh Hajime. Isamu bertanggung jawab atas pekerjaannya, pembunuh yang sebenarnya ada di tengah-tengah semua orang. Orang yang keluar dari ruang fermentasi sebelumnya bukanlah Masao, melainkan pembunuh yang sebenarnya menyamar sebagai Masao, pada pukul 16.18 di hari yang sama. Masao masuk ke ruang fermentasi, lalu pergi pada pukul 17.30, jika diperhatikan baik-baik akan terlihat. Cara kedua orang dalam gambar memegang tas tidak sama, gerakan yang tidak disengaja ini bukanlah kebetulan, kecuali orang yang bersangkutan sangat memperhatikan. Jika tidak, biasanya tidak akan berubah. Ini adalah teori 4 posisi yang sering digunakan polisi. Foto-foto tadi akan memberikan jawaban yang jelas kepada semua orang. Otoma sakit kaki jadi dieliminasi lebih dulu. Lalu ada seseorang yang memegang tas persis seperti Masao palsu. Pembunuhnya adalah Sagiri, si murid. Sagiri membantah, lalu saat mayat pria bertopeng itu ditemukan, Masao pergi kemana? Hajime mengatakan Masao masih di sini, hanya saja Sagiri menggunakan metode cerdik, menyembunyikan Masao di dalam tong anggur. Pertama bagian bawah tong anggur sedikit lebih sempit, lalu tutup tong kayu, lalu tuangkan sake putih keruh. Jadi terlihat seperti ini, Sagiri memanfaatkan ruang di bagian bawah untuk menyembunyikan Masao yang tidak sadarkan diri di sana. Alasan melakukan hal tersebut adalah untuk memperpanjang waktu kematian mayat, membuat semua orang salah paham. Sebelum semua orang mengunjungi ruang fermentasi, iblis gerbang telah dibunuh, lalu menggunakan metode serupa menyembunyikannya di tong-tong anggur lain. Kemudian muncul di depan semua orang secara terang-terangan, sengaja memimpin semua orang untuk mengkonfirmasi, lalu menunggu Masao sendirian, lalu berpura-pura menjadi Makoto dan menggunakan obat bius untuk membuat Masao pingsan. Setelah itu dimasukkan ke dalam tong anggur, sekali lagi berpura-pura menjadi Masao meninggalkan tempat itu, selanjutnya memanfaatkan fakta bahwa polisi tidak diizinkan masuk ke ruang fermentasi. Sagiri diam-diam menyelinap masuk, membuka tutup tong anggur yang sudah disembunyikan lalu membunuh Masao. Setelah itu merekayasa seolah-olah Masao bunuh diri. Apa motif melakukan ini? Jawabannya ada pada foto keluarga Otoma dan hiasan di belakangnya. Apakah itu piala, piagam, atau benda lainnya? Semuanya tertata sempurna persis seperti di foto. Sebelumnya Otoma menyuruh Sagiri membereskan kamar, padahal dia adalah karyawan yang belum pernah masuk ke ruangan ini. Mustahil bagi dia untuk mengetahui posisi Otoma meletakkan semua barang. Hanya ada satu jawaban, yaitu Sagiri adalah Kosuke yang pernah tinggal di sini. Otoma tidak percaya karena Sagiri sama sekali tidak mirip Kosuke. Hajime Kindaichi sekali lagi menjelaskan bahwa sampel DNA yang digunakan untuk tes diperoleh dari Kosuke. Mereka berdua telah bekerja sama dalam kejahatan itu. Apakah dia benar-benar Kosuke? Dia adalah Kosuke. Mengapa kamu membunuh kedua kakakmu? Ternyata 5 tahun lalu bukan Kosuke yang membunuh Rigenzu, melainkan kakak tertua Sakon yang melakukan pembakaran saat itu. Saat itu ayah ingin mewariskan pabrik anggur kepada Rigenzu. Jadi Sakon cemburu ketika Rigenzu mengasingkan diri ke gunung untuk berlatih demi mewarisi posisi kepala pembuat anggur. Kosuke bertanya apa yang Sakon lakukan? Kak Rigenzu, setelah itu saya tidak ingat lagi. Saya hanya ingat api merah menyala, rasa sakit seperti neraka. Kosuke secara ajaib selamat, seluruh tubuhnya terbakar parah. Guncangan akibat kebakaran besar membuat Kosuke kehilangan ingatannya, sama sekali tidak tahu bahwa dia menanggung kesalahan Sakon untuk mencoba bertahan hidup. Kosuke telah melupakan iblis dalam dunia bawah tanah. Ketika minum anggur ular putih yang sangat sulit diminum, Kosuke tiba-tiba pulih ingatannya. Dalam hati Kosuke berpikir dia harus kembali, tetapi semua orang mengira Kosuke adalah orang yang membunuh Rigenzu. Oleh karena itu, Kosuke menjalani operasi plastik, mengubah wajahnya menjadi Sagiri. Namun suatu hari iblis tiba-tiba muncul, dia ditinggalkan oleh organisasi, dan wajahnya terbakar parah. Iblis ingin merebut pabrik anggur bersama-sama,
Kosuke berpura-pura bekerja sama, tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Saat itulah dia mendengar Sakon ingin menjual bisnis lama ini, jadi Kosuke membunuh Sakon dan iblis, bertekad untuk memusnahkan semua parasit di sini. Putra ayah tidak tersisa satupun, saya sudah melakukan semua yang saya bisa, Tuan Rigenzu, pabrik anggur terpaksa saya serahkan kepada Anda. Anda adalah orang yang paling menghargai pabrik anggur dan ayah, Kosuke. Kosuke, ayah minta maaf padamu. Di pabrik anggur itu ada penjahat lain bernama Kyoka yang juga sudah ditangkap. Syukurlah Otoma takut dihukum oleh ular putih, jadi dia tidak menikah dengannya. Jadi dia sudah diselamatkan. Ini adalah oleh-oleh yang saya beli untukmu saat bepergian, tetapi kalian bepergian tanpa mengajak saya. Saya akan membenci kalian seumur hidup, atau bagaimana kalau saya menjadi putra dari Senior Hajime Kindaichi, semacam anak angkat, di pintu kamar mandi paling dalam sebuah rumah sakit terbengkalai. Hanako, mari kita bermain, mari kita bermain. Ketika bersama-sama pergi ke villa kerabat untuk bermain tenis meja, berjalan di jalan yang berkelok-kelok dan menghirup udara segar, suasana hati mereka benar-benar berbeda. Kali ini Ryuji berniat menjodohkan mereka berdua dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Sebagai dasar untuk menjadi anak mereka, kakek Ryuji adalah juara olimpiade. Ia masih menyimpan bola tenis meja khusus milik kakeknya. Sekelompok mahasiswa seni datang ke sini untuk latihan. Apakah mereka membawa telepon, pengisi daya, dan kabel? Maaf, saya lupa. Malam ini akan diadakan pertemuan uji keberanian, jadi mengundang sekelompok orang untuk berpartisipasi. Kenta berbicara tentang penginapan ini. Di dekatnya ada sebuah rumah sakit umum yang telah ditutup 30 tahun yang lalu. Ada seorang gadis yang meninggal di rumah sakit itu, namanya Hanako. Setelah meninggal dia sering muncul di sana sebagai hantu dalam perjalanan ke sini. Apakah kalian melihat kuil kuno? Konon makam gadis itu masih ada di sampingnya sampai sekarang. Dia masih mencari teman bermain di kamar mandi rumah sakit. Jika kalian mengajaknya bermain, dia akan membunuh seseorang. Selanjutnya adalah undian. Setiap kertas di dalam kotak bertuliskan angka. Ryuji, Hajime Kindaichi, dan Mizuki masing-masing mendapatkan nomor 3, 4, 5, Maki, Shishima, dan Kenta masing-masing mendapatkan nomor 1, 2, 6, dan yang terakhir mendapatkan nomor 7. Pukul 9 malam, orang dengan nomor terkecil akan masuk ke kamar mandi Hanako terlebih dahulu. Setiap 10 menit dan secara berurutan, setiap orang harus mengambil bola tenis meja di kaleng di kamar mandi itu sebagai bukti. Maki masuk lebih dulu dan meletakkan kaleng berisi bola di kamar mandi. Ketika mengetuk pintu, harus mengatakan, Hanako, mari kita bermain. Hajime Kindaichi tidak takut pembunuhan tetapi sangat takut. Saat SD, Kenta sering datang ke rumah sakit ini untuk berpetualang bersama teman. Ada seorang gadis yang sangat suka mengerjai. Dia menggunakan tinta merah untuk mengotori kemejanya lalu mengerjai orang-orang. Kemudian suatu hari, gadis itu mengalami kecelakaan dalam perjalanan ke sekolah. Dan nama gadis itu juga Hanako. Pukul 9:10 Shishima masuk. Berikutnya adalah Hajime Kindaichi dan yang lainnya. Saya adalah Hanako. Sungguh, tidak berguna sekali. Cepat pergi. Kamar mandi Hanako adalah kamar mandi terakhir. Hanako, mari bermain. Ini adalah ruang penyimpanan. Artinya kamar mandi sebelumnya adalah kamar mandi Hanako. Saya ingin meminta bantuan Anda. Ketika sampai di balkon, terlihat dia sedang mengganggu Maki. Pada saat yang sama, Shishima juga ikut bergabung. Sepertinya hubungan ketiganya sedikit rumit. Pukul 10 semua orang sudah mendapatkan bola tenis meja. Hanya tersisa nomor 7 yaitu dia. Lebih dari 1 jam berlalu tetapi dia belum kembali. Telepon juga tidak bisa dihubungi. Jadi, semua orang pergi mencari bersama. Mereka menemukan jejak distorsi di tanah. Dan semua orang mengikuti jejak tersebut ke makam Hanako. Ternyata yang ada di batu nisan adalah tinta merah. Semua orang menghela napas lega. Bagaimanapun juga itu hanya lelucon, jangan pedulikan lagi dia. Siapa tahu sekarang dia bersembunyi di suatu tempat dan menertawakan semua orang. Pukul 1 pagi Hajime melihat ke batu nisan, yang lain sudah menghilang. Ayo bermain. Keesokan paginya dia ditemukan di samping batu nisan Hanako, tidak ada luka yang jelas di tubuhnya. Penyebab kematian belum dapat ditentukan untuk sementara. Polisi menduga waktu kematian adalah sekitar pukul 10 malam hingga 12 malam tadi. Semua orang bertindak bersama. Semua memiliki alibi. Barang bukti orang yang meninggal hanya ada bola tenis meja, telepon dan dompet juga tidak ada. Hajime Kindaichi memanggil orang-orang yang hendak pergi dan mengatakan bola tenis meja itu bermasalah. Pelaku tahu aturan permainan uji keberanian adalah harus mengambil bola. Bisa dipastikan pelaku ada di antara mereka bertiga. Saya pasti akan memecahkan misteri ini. Mempertaruhkan reputasi kakek saya. Dalam 3 hari rumah sakit juga cukup menakutkan.
Ruang penyimpanan di sebelahnya sedikit berbeda dari kemarin, ada orang yang menggambar garis putih di dinding. Pelaku sengaja meneteskan tinta ke makam, pasti ada tujuan lain. Polisi setempat benar-benar tidak berguna. Satu-satunya cara adalah dengan meminta bantuan Isamu Kenmochi. Korban meninggal karena racun kuat, dan ada bekas suntikan di ujung jari kanan. Tampaknya racun masuk dari sana dan langsung membunuh. Sekalian Hajime Kindaichi meminta Isamu Kenmochi memeriksa apa garis di dinding kamar mandi. Shishima menduga itu ulah Maki. Ternyata lukisannya terpilih untuk dipamerkan. Lukisan itu disusun dari foto-foto dan masalahnya adalah dia menggunakan foto wanita telanjang. Maki mengira itu fotonya dan sangat dendam. Ryuji telah merekam seluruh situasi malam itu. Saat itu mereka baru saja keluar dan melihat mereka berdua bertengkar. Setelah itu Shishima dan Kenta datang. Kemudian semua orang menunggu dia. Sampai pukul 11 malam dia masih belum kembali, jadi semua orang pergi mencarinya. Ditemukan tinta merah di kamar mandi wanita. Akhirnya sampai di makam Hanako tetapi tidak ada apa-apa di sana. Selain itu, saat itu semua orang selalu bersama. Masalahnya sekarang adalah mengapa pelaku harus bersusah payah meneteskan tinta di sepanjang jalan menuju makam Hanako. Pada saat yang sama Isamu Kenmochi menelepon untuk memberitahu Hajime Kindaichi, garis di ruang penyimpanan tampaknya adalah plester, jenis yang digunakan untuk memahat patung. Orang yang berani bahkan mengatakan itu mungkin baru saja digambar baru-baru ini. Setelah diperiksa lagi, di tanah juga ada. Garis putih itu adalah kecerobohan yang tidak disengaja oleh pelaku, sedangkan bekas tinta merah hanya untuk memancing semua orang keluar dari kamar mandi. Tapi masih ada satu misteri yang belum terpecahkan, yaitu urutan undian uji keberanian. Dia mendapatkan nomor 7 terakhir, pasti bukan kebetulan. Pasti ada campur tangan. Isamu Kenmochi menelepon lagi karena ada yang lupa ditanyakan. Terakhir kali mereka makan bersama di kedai ramen apa namanya ya. Baru saja akan menutup telepon Hajime Kindaichi melihat ke arah kabel pengisi daya. Dia menemukan bahwa saat undian, dia juga mencolokkan ponselnya ke soket pengisi daya di sebelahnya. Semua misteri telah terpecahkan. Berikutnya akan terungkap siapa pembunuhnya. Sebenarnya menggunakan metode apa untuk membunuh? Hajime Kindaichi bertanya kepada semua orang tadi malam saat uji keberanian. Pintu mana yang pertama kali mereka buka? Jawabannya adalah ruang penyimpanan di sebelahnya. Karena sebelum datang, semua orang hanya mendengar bahwa kamar mandi Hanako ada di paling ujung. Jadi semua orang membuka pintu paling dalam, yaitu ruang penyimpanan terlebih dahulu. Tetapi kenyataannya kamar mandi Hanako ada di ruangan sebelumnya. Semua ini adalah sugesti psikologis dari pelaku. Membuat semua orang bingung lokasi. Ketika Shishima membuka ruang penyimpanan, itu berubah menjadi kamar mandi. Namun itu terlihat sedikit palsu. Ternyata Hajime Kindaichi terburu-buru membuatnya dari styrofoam. Jika dibuat dengan hati-hati dan ditambah cahaya redup serta malam hari, pada dasarnya tidak akan menyadari bahwa itu palsu. Pelaku telah meninggalkan petunjuk yang sangat besar. Isamu Kenmochi kemudian menyelidiki dan menemukan bahwa itu adalah plester yang biasa digunakan oleh mahasiswa seni. Bekas yang tertinggal setelah dikerok di dinding, berarti kloset palsu yang dibuat oleh pelaku terbuat dari plester. Dia adalah orang yang masuk terakhir. Ketika dia membuka pintu terakhir, dia melihat kloset palsu. Orang normal tidak akan curiga dan akan memasukkan tangan untuk mengambil bola tenis meja di dalam toples. Tetapi jika bola itu penuh dengan jarum suntik beracun maka akan langsung mati. Pintu ini didorong ke dalam, cukup lepaskan tangan maka akan otomatis tertutup. Jadi tidak perlu khawatir racun korban menyebar keluar. Kemarin ketika semua orang datang mencari, dia sudah menjadi korban. Tinta merah adalah agar semua orang cepat pergi dari sini. Jika semua orang terus mencari di kamar mandi, siapa tahu bisa menemukan mayat. Oleh karena itu, pelaku membuat tinta merah yang terlihat seperti bengkok untuk menarik perhatian. Sebelum melaksanakan rencana ini, ada satu prasyarat, yaitu urutan uji keberanian. Pelaku ingin memilihnya. Selain itu semua orang pergi membuka pintu terakhir, agar semua orang mengira ruangan terakhir adalah ruang penyimpanan, dan korban harus menjadi orang terakhir. Jika tidak, metode ini tidak bisa berhasil, tapi urutan diputuskan oleh undian. Orang yang bertanggung jawab atas undian adalah Kenta. Di dalam kotak kertas tidak ada mekanisme lain. Hajime Kindaichi mengatakan pelaku telah memanipulasi urutan undian. Pada awalnya di dalam kotak kertas tidak ada nomor 6 dan nomor 7. Pelaku sengaja membiarkan semua orang, selain dia, baru bertindak setelah selesai mengundi. Pelaku pura-pura mendapatkan nomor 6 yang sudah disembunyikan di tangannya, sekaligus memasukkan nomor 7 ke dalam kotak kertas. Artinya orang yang mendapatkan nomor 6 adalah pelaku. Nomor 6, Kenta, itu kamu. Dia sering meminta Kenta untuk mengambilkan baterai dan pengisi daya untuk kamar. Kenta sudah menduga dia tidak membawa apa-apa, memaksanya keluar ke koridor ketika dia mengundi. Kenta sengaja meneleponnya agar dia keluar dari kamar, menunggu semua orang selesai mengundi lalu baru memasukkan nomor 6 dan nomor 7 ke dalam kotak kertas, pura-pura secara tidak sengaja mendapatkan nomor 6.
Sebagai orang keenam yang masuk, pertama Kenta membuat kamar mandi Hanako palsu di ruang penyimpanan, lalu membuang bola tenis meja yang tersisa di kamar mandi asli, lalu menyebarkan tinta di sepanjang jalan menuju makam dan menyalahkan Hanako. Dengan begitu akan ada alibi yang sempurna. Setelah itu menunggu semua orang tertidur lelap, mengembalikan kamar mandi palsu menjadi ruang penyimpanan seperti semula, lalu memotong mayat ke depan makam dan menyelesaikan semuanya. Kenta tidak mengakui prediksi ini dan bertanya mana buktinya. Hajime Kindaichi menyuruh yang lain mengeluarkan bola tenis meja mereka. Sebenarnya malam itu terjadi kecelakaan kecil, dia tidak sengaja menjatuhkan botol. Semua bola tenis meja jatuh ke dalam kloset, tidak ada pilihan lain, terpaksa menggunakan bola Ryuji untuk mengganti, tetapi polisi menemukan bola itu tidak memiliki tanda apapun. Hajime Kindaichi dan dua orang lainnya bersama-sama masuk ke kamar mandi, mengambil dari nomor 3 sampai 5, ini berarti. Kemudian jika menerima bola yang bukan milik Ryuji maka sangat aneh, Kenta tidak tahu bola sudah diganti, jadi sudah membuang bola dengan tanda di kamar mandi asli di suatu tempat ya. Bagaimana saya tahu kamu sudah mengganti bola? Saya hanya ingin membalas dendam padanya. Adik perempuan Kenta bunuh diri tanpa alasan tahun lalu, dalam buku harian yang ditinggalkan. Dia menyebutkan seorang mahasiswa seni laki-laki yang mempermainkan perasaannya. Sejak saat itu Kenta selalu mencari orang yang menyebabkan kematian adik perempuannya di pameran seni. Dia tidak sengaja melihat lukisannya. Itu adalah bekas luka yang disebabkan oleh adik perempuan Kenta yang tidak sengaja terbakar kembang api saat kecil, senior. Foto ini bukan Maki, hanya seorang gadis yang pernah saya ajak bermain. Bahkan tidak tahu adik saya sudah meninggal, tapi masih bilang hanya bermain saja. Saya tidak menyesal, sengaja menceritakan kisah Hanako. Bukan untuk menghalanginya, tetapi agar Anda ikut serta dalam uji keberanian, karena dia sombong jadi pasti akan ikut. Hasilnya, sampai giliran terakhir pun tidak bermain tenis meja. Mari kita lanjutkan bermain, lain kali pasti harus ditentukan siapa pemenangnya. Baiklah, kalau begitu jangan halangi saya. Pelaku adalah Hajime Kindaichi, 17 tahun, meminta bantuan dan tindakan penangkapan. Hajime Kindaichi menjadi buronan dan terpojok. Siapa musuh tak terlihat dan identitas aslinya? Kisah ini dimulai dari sebuah pesta yang diselenggarakan oleh penulis terkenal di dunia non-fiksi, Gori Iosuke sebagai pengantar, mengundang Isamu Kenmochi dan Hajime Kindaichi bersama beberapa orang lainnya untuk berpartisipasi. Permainan turnamen kode rahasia akan segera dimulai. Orang yang memecahkannya akan menerima naskah asli karya terbaru. Oleh karena itu, banyak orang dari industri penerbitan datang untuk berpartisipasi. Omura sebagai presiden perusahaan Vika berinisiatif memberikan kartu nama kepada Isamu Kenmochi. Yang pertama adalah Tomomi, seorang reporter lepas. Wataru adalah editor dari penerbit lain. Ada juga sutradara televisi dari stasiun televisi pusat Tokyo, Tezu. Bahkan idola Iurina juga datang berpartisipasi. Pada saat yang sama, Gori naik ke panggung. Dari penampilannya tidak seperti seorang penulis terkenal. Awalnya dia mengatakan banyak hal yang tidak penting. Naskah disimpan dalam kartu memori dan disembunyikan di suatu tempat. Hanya dengan memecahkan teka-teki, lokasi bisa diketahui. Karya kali ini adalah novel non-fiksi yang mengungkap beberapa kejahatan sosial. Di dalam buku disebutkan seseorang yang menghadiri pesta. Jika karya ini diterbitkan, tokoh itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Saya ingat ada sungai di belakang villa. Semua orang yang hadir menunjukkan keraguan. Apa-apaan ini? Tebing aneh itu ada di sungai belakangnya. Entah mengerti atau tidak, yang penting masuk saja. Tomomi adalah seorang reporter yang merasa sangat lucu. Jika benar apa yang tertulis disembunyikan di sungai, pada dasarnya tidak ada artinya sebagai kode. Hajime Kindaichi sambil meneteskan air liur melihat daging, berkata kepada Ryuji Saki. Hal sesederhana itu pada dasarnya tidak bisa disebut kode. Tunggu sampai kenyang lalu beritahu Isamu Kenmochi juga tidak terlambat. Gori adalah orang yang tidak senonoh. Dia terus-menerus mengganggu Iurina. Hajime Kindaichi tanpa dosa terkena tembakan. Bocah sialan, hentikan. Iosuke yang membawa bocah sialan ini ke pesta setelahnya. Brengsek ini masuk daftar hitam, selamanya tidak boleh menginjakkan kaki di sini lagi. Sampai malam, Gori selalu mengurung diri di ruang kerjanya. Isamu Kenmochi menyarankan Hajime Kindaichi untuk meminta maaf kepadanya, sekalian meminta tanda tangannya. Hujan sudah reda, sudah lama tapi Hajime Kindaichi belum kembali. Semua orang mengira dia dimarahi habis-habisan, jadi bermaksud membantunya. Melihat jejak kaki di halaman, terlihat mereka berdua masih di ruang kerja. Piala di tanganmu itu apa? Hajime Kindaichi membelalakan mata, tidak tahu apa yang terjadi. Ketika masuk ke ruang kerja hanya ingat melihat Gori terjatuh. Setelah itu dia diserang dengan semprotan merica. Ketika sadar, di tangannya memegang piala yang sudah bengkok. Wataru mengatakan Hajime Kindaichi berbohong.
Ketika semua orang tiba di ruang kerja, hujan baru saja reda. Tanah becek, jelas terlihat hanya ada jejak kaki Hajime Kindaichi jika ada orang yang melarikan diri. Seharusnya ada jejak kaki orang lain. Apakah mungkin melarikan diri melalui jendela atau tempat lain? Jelas tidak. Karena ruang kerja hanya memiliki satu pintu masuk, jendela hanya untuk ventilasi, orang tidak bisa lewat, semua bukti mengarah ke Hajime Kindaichi. Motivasinya adalah sebelumnya dia bertengkar dengan Gori. Kikuzo sedikit tuli tetapi mengatakan Gori menelepon pada pukul 8, mengatakan AC di kamar tidur rusak. Hajime Kindaichi tiba di ruang kerja pada pukul 7.45. Pukul 8 korban masih hidup, ini pasti ada konspirasi. Isamu Kenmochi juga tidak percaya Hajime Kindaichi akan membunuh, tapi Tomomi sudah melapor polisi duluan. Di mana orangnya? Isamu Kenmochi, berikan ini padanya, siapa tahu bisa merekam sesuatu. Coba lihat. Penulis dokumenter Gori tewas dibunuh secara tragis. Polisi sedang menyelidiki keberadaan remaja 17 tahun Hajime Kindaichi. Berita sebesar itu langsung masuk koran. Ditambah dengan pelarian, jadi semua orang mengira Hajime Kindaichi yang melakukannya. Meskipun orangnya sudah meninggal, permainan kode tetap berlanjut. Omura sedang mencari cara untuk mendapatkan naskah itu, lalu menerima telepon aneh. Ternyata Hajime Kindaichi menyamar sebagai Isamu Kenmochi untuk bertanya. Ada berita yang mengatakan dia tahu di mana naskah disembunyikan. Coba tulis kode teka-teki dalam bahasa Romawi, lalu dibaca terbalik maka akan muncul kalimat, cukup tanya Omura. Omura tidak bisa tenang mendengar namanya. Begitulah Hajime Kindaichi membuka mode pancingan informasi tanpa batas. Dari situ diketahui Gori dan Omura pernah berkata, cukup tanya Wataru. Tapi saat itu hanya tertawa saja dan menganggap remeh. Apa yang akan kamu lakukan, Tuan Omura? Anehnya polisi seperti sudah menunggu lama. Hajime Kindaichi mengambil kartu nama orang lain lalu kabur melalui jendela. Di gagang pintu kantor dan di sekitar meja hanya ditemukan sidik jari Hajime Kindaichi. Dia menemukan Wataru dan melihat Wataru seperti orang gila. Melihat siapapun akan dipukul, setelah berhasil dikendalikan, Wataru teringat sebelum pesta Gori pernah berkata kepadanya, jika ada peserta yang mencari Wataru, katakan padanya untuk bertanya pada Iurina. Pada saat yang sama, tali pengikat pipa baja terputus. Wataru menerima kotak makan siang. Mengapa mobil polisi datang begitu cepat? Jangan-jangan ada yang mengikutiku. Polisi mendapatkan rekaman kamera pengawas dan melihat ada masalah, hanya terlihat 2 orang masuk dan 1 orang keluar, sedangkan proses di tengah tidak ada. Hajime Kindaichi menelepon Ryuta Saki dan menyuruhnya untuk tidak mengatakan apa-apa, cari tempat sepi lalu bicara nanti. Dia juga meminta bantuannya untuk mentransfer rekaman pesta. Polisi dan Isamu Kenmochi juga mengikuti di belakang. Iosuke berkata maaf, apakah saya terlalu cepat mengemudi? Ryuta Saki mengatakan dia sudah mengerti. Tak disangka, sutradara televisi Tezu malah menemukan Hajime Kindaichi. Ternyata Isamu Kenmochi yang meminta bantuannya, tidak bisa dipercaya, tapi anak-anak juga bisa membunuh. Oleh karena itu, Iosuke telah menghubungi Ryuta Saki terlebih dahulu dan melanjutkan rencana pengiriman sebelumnya. Hajime Kindaichi melarikan diri karena ingin menemukan naskah Gori. Kasus pembunuhan berantai ini, mungkin disebabkan oleh orang yang menulis nama asli dalam karyanya. Jika ditemukan lebih dulu maka akan diketahui siapa pelakunya. Tapi setiap kali dia sendiri menemukan petunjuk, orang yang berhubungan dengannya tewas secara tragis. Tezu berpendapat pelaku sedang mengawasi setiap gerakannya di suatu tempat, menunggu Hajime Kindaichi menemukan orang yang memiliki petunjuk. Lalu dia membunuh orang itu dan melapor polisi, seperti bermain petak umpet dengan musuh yang tak terlihat. Singkatnya, dia harus menemukan pembunuhnya sebelum ditangkap. Hajime Kindaichi menonton rekaman, dia tidak pernah menyangka Gori akan mati. Atau bisa dibilang pembunuhnya juga tidak menyangka akan seperti itu. Bagaimanapun, malam itu tiba-tiba hujan deras, lalu dia pergi ke ruang kerja. Apakah semuanya kebetulan? Meskipun begitu, pembunuhnya tetap mengubah hal-hal kebetulan ini menjadi kondisi yang menguntungkan. Hajime Kindaichi terus menonton tetapi tidak menemukan hal yang mencurigakan, hanya merasa ada sesuatu yang aneh. Keesokan paginya, saat sesi pemotretan Eureka, pengantar barang muncul lagi. Dalam percakapan dia mengetahui. Gori mengatakan jika ada yang menanyakan hal aneh, tanyakan pada Tomomi. Begitu selesai berbicara, polisi datang. Itu Hajime Kindaichi, cepat kejar. Apa yang akan kamu lakukan? Jangan lari, Kindaichi. Setelah mendengar teriakan korban, Kindaichi terlihat berlari keluar dari sini. Di tengah jalan, dia bertemu dengan pos pemeriksaan. Karena dia bersembunyi di dalam kotak kargo, dia tidak terdeteksi, tetapi polisi tidak sempat turun dari mobil. Pengemudi sedang mendengarkan musik, sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di dalam kotak kargo. Pistol polisi yang terlempar keluar masih ada di dalam mobil. Karena Kindaichi memegang pistol,
dia harus mengambil tindakan balasan lain, masalah ini semakin serius. Jangan lari. Di mana dia? Kemana dia lari? Cepat cari dia. Kindaichi bertemu kembali dengan Ryuta di pabrik yang ditinggalkan. Dia bisa ditemukan karena tabletnya memiliki GPS. Iosuke dan Tetsu juga sedang menyelidiki di rumah sakit. Gori sepertinya pernah mencari dokter untuk menanyakan sesuatu. Tema karya barunya kali ini adalah tentang dunia medis. Kindaichi menyadari bahwa target pembunuh selanjutnya pasti adalah Tomomi. Iosuke hanya tahu bahwa Tomomi sering pergi ke restoran tertentu. Sekarang ada dua teka-teki yang perlu dipecahkan. Satu adalah menemukan naskah Gori dan makna pesannya. Yang kedua adalah bagaimana pembunuh meninggalkan ruang kerja tanpa meninggalkan jejak kaki. Ryuta bercanda apakah dia terbang di udara. Ini jelas tidak mungkin. Kecuali jika menggunakan metode yang benar, jika bisa sampai ke TKP, mungkin bisa menemukan petunjuk tambahan. Tidak ada cara lain, hanya bisa terus mengikuti permainan pesan berantai untuk menemukan orang terakhir, meskipun sudah berbohong habis-habisan. Tapi setiap hari Kindaichi memikirkan Mizuki, kemudian Kindaichi diam-diam pergi ke hotel tempat Tomomi menginap. Kurir juga sudah menunggu lama. Pada saat yang sama polisi menerima pesan. Kindaichi menjelaskan duduk perkara. Gori telah memberitahu Tomomi bahwa jika ada yang datang menanyakan kata sandi maka jawab Tomomi adalah orang terakhir. Ternyata begitu, saya mengerti makna tersembunyi dalam permainan pesan berantai ini, ternyata sudah salah arah. Yang penting bukanlah isi pesan yang disampaikan, tetapi target pembunuh selanjutnya tetaplah Tomomi. Setelah pergi, semuanya berjalan sesuai dugaan. Melihat ekspresinya, Tomomi sepertinya mengenal pembunuh Kindaichi. Kindaichi saat melarikan diri menyuruh anak kecil itu memberikan selembar kertas kepada Isamu, isinya adalah dia hanya punya jalan buntu. Polisi melacak petunjuk ke gudang, Kindaichi tiba-tiba menodongkan pistol ke Isamu. Dia berkata lebih baik mati daripada ditangkap, itu tidak mungkin. Kindaichi, ayolah. Tidak bisa diselamatkan, jangan bercanda lagi, cepat bangun, aku sakit sekali. Begitulah sebuah drama yang bagus terjadi. Isamu melihat anak kecil itu memegang jus jeruk di tangannya, dia berpikir untuk membakar kertas dengan korek api. Kemudian muncul tulisan jangan memasukkan peluru. Sebelumnya polisi yang terlempar dari mobil sudah memberitahu Isamu bahwa sebenarnya Kindaichi yang menyelamatkannya. Polisi kriminal daerah itu yang membesar-besarkan masalah. Kindaichi berkata sudah tahu lokasi naskah Gori, tetapi untuk memaksa pembunuh menampakkan diri, mereka masih harus menyelesaikan beberapa teka-teki yang tersisa. Waktu untuk pemeriksaan telah tiba, malam itu, saat baru berhenti di depan ruang kerja, Kindaichi sudah meninggalkan jejak kaki. Ketika masuk ke rumah, dia menemukan mayat, lantai tidak ada air yang menyembur dari akuarium dan tempat mayat tidak ada pecahan kaca. Akuarium sangat besar sehingga tidak mungkin tidak sengaja tumpah. Kindaichi sudah tahu siapa pembunuhnya, tetapi masih ada satu hal yang belum terpecahkan. Itu adalah alasan mengapa dia dianggap sebagai pembunuh dan dikejar. Jadi apa masalahnya di sini? Tanah semuanya lumpur, bagaimana sebenarnya pembunuh itu meninggalkan ruang kerja? Tanpa meninggalkan jejak kaki, jika masalah ini tidak diselesaikan maka tidak bisa membersihkan nama. 3 kamar di rumah terpisah ini semuanya independen satu sama lain. Jendela juga jenis yang tidak bisa ditembus, jika ingin melarikan diri hanya bisa melewati jalan utama ini. Kindaichi ingat Kikuzo pernah mengatakan AC di kamar tidur rusak. Tapi ketika dibuka jelas masih bagus, Kindaichi pergi mencari Kikuzo. Dia bertanya apakah malam itu benar-benar menerima telepon dari Gori? Ternyata begitu, semua teka-teki sudah terpecahkan. Aku sudah menunggumu sejak lama, musuh tak terlihat. Pembunuh mengira Kindaichi sudah mati sehingga berani menyelinap masuk. Pesta adalah awal dari segalanya. Ketika kata sandi diumumkan, pembunuh berhasil memecahkan teka-teki, lalu membunuh orang yang menyampaikan isinya. Selanjutnya adalah menargetkan Wataru dan Iurina. Tujuannya karena nama pembunuh tertulis dalam karya baru. Dengan kata lain, siapapun yang melihat naskah akan mengetahui bahwa dialah yang membunuh Gori saat mendengar Tomomi menyampaikan. Baik Kindaichi maupun pembunuh menyadari makna sebenarnya dari permainan ini. Fokus penyampaian bukanlah isi, melainkan urutan. Ambil huruf pertama dari nama keluarga setiap korban, tambahkan 2 huruf nono, dibaca akan menjadi di dalam jam besar. Juga tempat menyimpan naskah, Isamu mengeluarkan pecahan kaca dari ruang kerja. Setelah dianalisis, itu adalah lensa dengan indeks bias tinggi yang khusus digunakan untuk kacamata. Saat itu, pembunuh bertengkar dengan Gori, sehingga tidak sengaja memecahkan kacamata. Kemudian pembunuh memukul Kindaichi hingga pingsan. Pada saat yang sama,
Pembunuh menyadari ada banyak pecahan kaca kecil di lantai, tidak bisa dibersihkan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dia ingin memecahkan akuarium untuk mengecoh semua orang. Tetsu, itu kamu, sekarang tidak bisa mengelak lagi. Tetsu tahu naskah itu ada namanya. Tapi dengan begitu, menyimpulkan dia adalah pembunuhnya sepertinya sedikit dipaksakan. Kindaichi memiliki bukti khusus. Dengan seksama akan terlihat bahwa ini adalah perbandingan antara saat pesta dan setelahnya. Jelas Tetsu telah mengganti kacamatanya. Tetsu tidak takut, bahkan berpikir apa masalahnya? Mengganti kacamata adalah hal biasa, tetapi justru perkataan itu secara tidak sengaja membuktikan dia adalah pembunuh. Perhatikan baik-baik perbedaan antara kedua kacamata. Sebelum terjadi pembunuhan, terlihat di sisi kiri ada lekukan di garis wajah, tetapi kacamata setelahnya malah melebar. Dengan kata lain, sebelum terjadi pembunuhan Tetsu memakai kacamata minus, sedangkan setelah terjadi pembunuhan memakai kacamata plus. Kacamata miliknya saat bertengkar dengan Gori secara tidak sengaja jatuh dan pecah. Saat itu dia tidak tahu harus berbuat apa. Jika tidak memakai kacamata pasti akan dicurigai. Oleh karena itu dia memutuskan meminjam kacamata plus Gori, lalu sengaja menjatuhkan akuarium agar pecahan kacamatanya bercampur di dalamnya. Hari itu sebelum terjadi pembunuhan, hujan masih turun, dia melihat jejak kaki yang tersisa di tanah, sehingga berpikir bisa menyalahkan Kindaichi. Poin pentingnya adalah pintu ini. Pertama Tetsu memegang pintu, lalu memanfaatkan gerakan pintu, untuk berpindah ke kamar sebelah lalu menutup pintu, mengulangi operasi di atas bisa keluar dari ruang kerja tanpa meninggalkan jejak kaki, bisa diselesaikan dengan menelepon Kikuzo. Malam itu karena menerima telepon mengatakan AC rusak, dan Kikuzo membantu membuka pintu kamar tidur, dia telah membuat jembatan dari villa ke gedung utama. Tanpa meninggalkan jejak kaki, Kikuzo sudah tua dan tangannya tidak lagi kuat, oleh karena itu Tetsu memasukkan suara Gori untuk menelepon. Seorang reporter hebat seperti Anda, mengapa melakukan kejahatan ini? Alasan melakukannya adalah karena tunangannya, Tetsu telah mendonorkan satu ginjal. Saat itu dia memutuskan untuk menikah dengan pacarnya, tetapi menemukan bahwa dia menderita penyakit ginjal yang serius, dokter mengatakan hanya bisa melakukan transplantasi ginjal. Tapi aku tidak punya kerabat, coba lihat apakah ginjalmu cocok untukku? Sungguh ajaib. Kami telah melewati tingkat keberhasilan yang rendah seperti itu, mari hidup bersamaku. Sayangnya operasi gagal, hanya bisa menunggu donor baru dengan antibodi yang cocok muncul. Kondisi pacarnya semakin serius, dia mengikuti perkataan iblis, dokter mengatakan masih ada cara untuk menyelamatkan. Tapi butuh bantuannya menyelundupkan organ, Tetsu mengerti perilaku ini sangat buruk tapi tidak berniat mencari alasan. Organ-organ itu semua milik orang miskin yang dijual untuk kehidupan yang lebih baik. Dokter bahkan tanpa malu mengatakan ini adalah perbuatan baik yang bisa membantu orang lain, meskipun tahu pria ini adalah iblis. Tapi ketika memikirkan pacarnya yang terbaring di ranjang rumah sakit, dia hanya bisa menurut, tapi Gori sudah tahu hal ini, memintaku memberikan naskah itu padamu? Apakah kamu mengerti betapa mengerikannya perbuatanmu? Aku tidak bisa membiarkan masalah ini terbongkar. Tetsu sangat memahami kesalahannya. Sebelum meninggal dia meminta seseorang untuk mendonorkan ginjalnya yang tersisa kepada pacarnya, operasi ini pasti akan berhasil, Mizuki. Lama tidak bertemu, maaf sudah membuatmu khawatir. Setelah itu buku penyelundupan organ Gori, diterbitkan oleh penerbit tempat Iosuke bekerja, sekaligus mengguncang dunia medis. Iosuke telah menghapus nama Tetsu dari buku itu, pacar Tetsu berhasil melakukan transplantasi ginjal. Hari-hari setelah itu dia terus hidup, dan membawa serta dosa Tetsu lebih dari 400 tahun yang lalu. Kaneha, yang kalah dalam pertempuran Sekigahara, melarikan diri ke sebuah desa kecil, kepala desa setuju untuk mengizinkannya tinggal. Tapi ada satu permintaannya itu harus membunuh tuannya. Tanami, aku tidak akan pernah melupakan dendam ini, mohon maafkan ketidaksopananku, tuanku. Setelah pembunuhan itu, Isamu membawa Kindaichi dan Miyuki untuk menyelidiki fakta bahwa teman SMP-nya menerima surat ancaman. Sayangnya dia sudah menikah dengan keluarga terkemuka yang memiliki sejarah panjang. Miyuki tidak perlu menebak pun tahu Isamu pasti pernah menyukai teman sekolah itu setelah tiba di desa Takin. Mereka melihat seseorang mengenakan jubah hitam aneh, dan juga melihat sekelompok samurai berbaju zirah datang, pelayan keluarga Tanami, Sendai, secara aktif menyambut mereka. Begitu sampai di pintu mereka sudah mengagumi kemegahan rumah. Tiba-tiba mereka mendengar suara wanita berteriak, ternyata itu Shino, teman masa kecil Isamu. Mereka melihat seorang prajurit pemburu kepala di koridor, dari jejak kakinya sepertinya dia masuk dari halaman, tapi anehnya jejak kakinya tiba-tiba menghilang. Putri Kamugi mengatakan hantu prajurit pemburu kepala telah datang ke sini,
pasti untuk membalas dendam keluarga Tanami. Putra sulung Raizuk menyuruh Shino untuk memperhatikan putranya Semaru. Hati-hati jangan sampai tercekik. Bagaimanapun juga Isamu adalah seorang detektif kriminal, tidak bisa berpura-pura tidak mendengar. Raizuk sangat marah mendengar Shino memanggil polisi. Isi surat ancaman itu adalah akan mengambil nyawa ahli waris berikutnya dalam waktu 2 hari setelah festival berakhir. Penandatangan adalah prajurit pemburu kepala. Begitu masuk desa mereka sudah melihat prajurit berbaju zirah, itu untuk melakukan ritual pengusiran roh bagi Kaneha, yang dibunuh 400 tahun yang lalu. Dan orang yang memenggal kepalanya adalah leluhur keluarga ini. Semaru merasa yakin Raizuk sengaja mencari masalah, ternyata Raizuk dan Mugi adalah anak dari pemilik rumah yang sudah meninggal. Dan tidak ada hubungan darah dengan istri pertamanya. Awalnya Shino adalah seorang pelayan, tetapi setelah istri pertama majikannya meninggal, dia diperhatikan dan dinikahkan ke keluarga Tanami. Tapi Raizuk tetap tidak mengakui ibu dan anak itu, alasannya karena seluruh harta diwarisi oleh Semaru. Sederhananya ingin mengancam Semaru untuk melepaskan hak warisnya. Saat sedang berbicara, seorang tamu bernama Anuma datang menemui Shino. Kindaichi melihatnya dan menyadari, bukankah ini pria aneh di mobil yang tahu? Datang di waktu yang salah karena kamar sudah penuh, dia mengumpat dan hanya bisa tinggal di kamar gelap. Kamar ini adalah ruang penyimpanan harta leluhur. Bagaimanapun, keluarga ini sudah memiliki terlalu banyak musuh sejak lama. Tetapi sekarang tempat itu hanya sebuah ruangan kosong. Kembali ke kamar Isamu menceritakan masa kecilnya. Tempat kerja ayahnya sering berpindah, pindah rumah adalah hal biasa, sehingga di SMP tidak bisa bergaul dengan teman sekelas, hanya Shino yang sangat ramah. Tapi sejak kelas 3 SMP, dia tidak berkata apa-apa dan tiba-tiba pindah sekolah. Saat makan malam Gyaisuk mengejek Semaru bahwa Anuma memiliki hubungan terlarang dengan Shino. Semaru juga tidak tinggal diam, mengucapkan kata-kata yang memprovokasi Gyaisuk. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil alih keluarga Tanami. Apa yang sedang kamu lakukan? Berhenti, hanya bercanda kok. Untungnya tidak apa-apa. Isamu menceritakan tentang Shino. Dulu dia adalah seorang gadis yang selalu tersenyum, tapi begitu selesai bicara dia langsung tertidur pulas. Pada saat yang sama Anuma menelepon, ingin memberitahu Kindaichi dan Shino identitas pengirim surat ancaman. Dia juga mengatakan jika membawa orang lain maka tidak akan memberitahu mereka. Itu adalah prajurit pemburu kepala, Nona Shino. Di mana kuncinya? Kuncinya di luar pintu. Keesokan harinya polisi datang, tadi malam tidak melihat siapapun. Kunci biasanya disembunyikan di balik dinding kayu dan tidak bisa digandakan. Satu-satunya jalan keluar di kamar adalah jendela, di luar adalah tebing. Manusia tidak bisa keluar masuk dengan cara ini. Di dalam kamar juga tidak ditemukan jalan rahasia atau mekanisme apapun. Lagi pula jendelanya sangat sempit, bahkan anak kecil pun tidak bisa melewatinya. Tiba-tiba Miyuki terkejut karena laba-laba dan dia dengan mudah menarik batang besi itu ke bawah. Kindaichi menemukan masalahnya. Ternyata batang besi ini bisa dilepas dengan cara diputar. Keluar dari TKP, dia melihat Sendai jelas bisa memanjat sampai puncak tangga, tapi harus menggunakan gunting panjang untuk memangkas. Ini membuatnya merasa sangat aneh. Fuyuki mengundang Kindaichi dan Miyuki untuk pergi ke festival. Mogi sangat pandai bermain bola air. Kemudian pelayan menceritakan tentang nyonya yang sudah meninggal yang memiliki kepribadian yang cukup dingin. Meskipun Shino dan dia adalah teman SMA, tapi Shino juga dianggap sebagai pelayan. Dalam perjalanan pulang mereka kembali bertemu prajurit berbaju zirah. Miyuki, lepaskan aku. Kindaichi, tolong aku, tunggu sampai keduanya sadar. Prajurit pemburu kepala telah memenggal Anuma dan Semaru. Miyuki sekali lagi pingsan. Selama berhubungan dengan keluarga Tanami, maka semua tidak akan dimaafkan. Kami tidak ada hubungannya dengan keluarga Tanami, menghalangi balas dendam juga harus mati. Kindaichi tiba-tiba terbangun, ternyata kemarin keduanya jatuh di hutan dan Isamu mengetahuinya. Saat sadar Kindaichi menceritakan kembali kejadian diserang. Saat itu gelap tidak terlihat jelas, tapi setidaknya tahu Semaru bukan pembunuhnya. Karena dia sudah dipenggal, kepala Anuma juga dibungkus kain. Shino, aku pasti akan menangkap pembunuh Semaru, aku mempertaruhkan reputasiku. Isamu mempertaruhkan reputasi kakek orang lain. Dia menemukan pohon besar di seberang tebing bermasalah. Dia menemukan sebuah busur silang yang disimpan oleh majikan dari Fuyuki. Isamu menjelaskan terlebih dahulu tentang modus operandi di kamar tertutup. Berdasarkan spekulasi, pembunuh melarikan diri melalui jendela ini. Masalahnya adalah di luar adalah tebing. Oleh karena itu, digunakan busur silang dan tali untuk menciptakan jalur pelarian. Pertama, sambungkan senar pancing ke panah, lalu ikat tali. Selanjutnya, gunakan busur silang untuk membidik pohon besar di seberang, begitu saja.
Dengan begitu, bisa langsung membuat jalur kabel di udara. Kindaichi bertanya bagaimana bisa melewati jendela sesempit itu. Tidak mungkin hanya mengandalkan seutas tali untuk sampai ke seberang. Tentu saja orang biasa tidak bisa. Isamu telah menyelidiki identitas semua orang. Seseorang di keluarga ini, 10 tahun lalu pernah menjadi aktor pemeran pengganti. Bagi dia, melarikan diri dan berjalan di atas tali hanyalah hal kecil. Dan pembunuh utamanya adalah Sendai yang tidak dikenal. Semua orang tercengang, tapi Sendai tidak ditemukan. Senjata hilang, suara tembakan terdengar dan kemudian Sendai meninggal. Penyebab kematian sepertinya karena senapan berburu yang dirampas. Fuyuki mengatakan mantan majikannya pernah berkata, jika senjata itu digunakan untuk hal buruk maka sangat berbahaya. Sehingga ada sedikit modifikasi. Selain mantan majikan dan nyonya yang sudah meninggal, hanya Fuyuki dan Shino yang tahu tentang ini. Di antara peninggalan di samping Sendai, ada pisau dengan lambang Kaneha. Isamu memastikan orang yang meninggal adalah keturunan Kaneha. Kindaichi selalu merasa ada yang tidak beres, bagaimanapun juga itu sangat aneh. Begitulah ketiga orang itu naik bus kembali ke hotel, Ryuta menunggu mereka di pintu putar. Dalam sekejap mata semua misteri terpecahkan. Festival pemenggalan kepala berakhir, pengacara datang untuk mengumumkan hak waris. Seseorang telah menaruh racun di cangkir teh yang baru saja diseduh Fuyuki. Semaru sudah meninggal, putra sulung Daisuke akan mewarisi harta keluarga Tanami. Shino tidak punya keberatan apapun. Tunggu dulu, apa yang kalian lakukan? Kenapa kembali? Sebenarnya penalaran Isamu tentang kamar memiliki titik buta. Meskipun Sendai ingin keluar dari jendela itu, dia tidak bisa. Dalam laporan investigasi disebutkan alasan Sendai meninggalkan rombongan sirkus karena jatuh dari tali baja dari ketinggian dan terluka parah sehingga harus meninggalkan rombongan. Sebelumnya saat memangkas pohon di halaman, ternyata Sendai memiliki fobia ketinggian, bahkan ketinggian pohon besar pun tidak berani dipanjat, apalagi menggantung tali dan meluncur menuruni tebing. Orang yang menaruh pisau bremblem di dalam kotak Sendai lah yang merupakan pembunuh. Dilihat dari sudut ini, insiden pistol rumput itu juga bukan kecelakaan. Pembunuh tahu pistol itu jika pelatuknya ditarik, pasti akan terpicu dan meledak. Lebih jauh lagi, saat semua orang baru tiba di desa, mereka sudah pergi bersama Anuma dengan bus. Orang itu adalah Sendai Kaichang, sejak awal itu sudah merupakan karakter virtual yang diciptakan. Sendai Kaichang menjadi Anuma. Pertama-tama keluar dari bus, lalu mengembalikan identitas Sendai, kemudian muncul di hadapan semua orang. Selanjutnya lagi Kaichang menjadi pemburu kepala agar semua orang melihatnya, lalu lagi Kaichang menjadi Anuma. Jadi pertanyaan yang muncul adalah siapa mayat tanpa kepala itu? Kindaichi menjelaskan bahwa itu adalah Semaru, alasan memenggal mayat. Karena tidak hanya untuk membuat situasi terlihat sesuai dengan legenda, namun juga agar semua orang salah mengira pembunuhnya adalah Anuma. Lagi pula, dalam pembunuhan kedua, hanya kepala Semaru yang terlihat, dan kepala yang diduga Anuma itu selalu terbungkus. Bagian dalamnya mungkin palsu. Isamu Kenmochi perlu memastikan lagi jenazah Semaru untuk memastikan hubungan darahnya dengan Shino Katagiri. Tapi melakukan itu tidak ada gunanya, karena Semaru bukan anak Shino Katagiri. Apakah kalian ingat dia memarahi Daisuke sebelumnya? Jika saat itu dia mencekik Daisuke, Daisuke pasti akan mati. Tindakan Shino Katagiri adalah untuk menyelamatkan orang, di antara orang-orang yang masih hidup. Hanya dia dan Fuyuki yang tahu rahasia tentang penembakan Daisuke. Ternyata Daisuke adalah anak kandung Shino Katagiri. Tujuan pembunuh adalah ingin membunuh Semaru, agar Daisuke mewarisi seluruh harta. Miyuki yang tidak ada hubungannya dengan masalah ini telah terjebak, hanya sekedar agar Miyuki melihat Semaru telah meninggal, melalui kesaksian pihak ketiga untuk menciptakan fenomena palsu, meninggalkan segalanya untuk putra yang benar-benar dicintainya. Shino, Andalah pembunuh sebenarnya dari kasus ini. Shino membantah bahwa, jika sesuai perkataan Kindaichi, Sendai tidak bisa melarikan diri keluar melalui jendela, lalu bagaimana Sendai keluar dari kamar? Kindaichi membawa semua orang ke tempat kejadian. Malam itu Sendai menyamar sebagai Anuma menelepon. Karena itu keduanya pergi ke pintu rahasia dan mendengar teriakan. Begitu saja melalui pintu putar, awalnya saat semua orang mendorong pintu putar, Sendai sudah lebih dulu mengambil kunci dan kepala Semaru. Setelah itu mengembalikan kunci ke posisi semula dan melarikan diri, sebuah modus yang terlihat sederhana tetapi sulit untuk disadari. Bahkan jika tidak mengaku pun tidak apa-apa, cukup berani untuk cemburu, mengonfirmasi Shino dan Daisuke memiliki hubungan darah. Shino akhirnya mengakui semuanya harus dimulai dari suatu musim gugur, setelah ayahnya meninggal. Malam itu Shino bersama ibunya pergi ke pedesaan ini,
Hidup sangat sulit, Shino sangat berjuang untuk bisa menyelesaikan SMA. Tapi wanita yang merupakan teman sekolah itu sangat menindasnya. Setelah itu ibunya meninggal, Shino putus sekolah dan sulit mencari pekerjaan. Saat itu Shino hanya berpikir untuk mencari orang baik untuk mengabdikan hidupnya. Tidak lama kemudian dia hamil dan melahirkan Daisuke. Tetapi ketika dia datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan lagi, wanita itu telah menjadi anggota keluarga Tanami. Jelas orang seburuk itu, tetapi malah bergabung dengan keluarga kaya dan hidup bahagia. Shino ingin anaknya hidup di keluarga yang lebih baik. Oleh karena itu dia menukar anaknya dengan Semaru, agar dia tidak perlu khawatir tentang uang di kemudian hari. Daisuke tidak percaya dan tidak mengerti. Jika Shino tidak datang ke sini, Daisuke juga bisa mewarisi harta dengan mudah. Mengatakannya begitu memang tidak salah, tapi Shino ingin berada di samping anaknya dan melihatnya tumbuh dewasa. Saat itu Semaru datang mencari Shino, sudah berjanji akan membagi setengah harta kepadaku. Ayah kandung Daisuke adalah Senai. Dia mendengar anaknya mewarisi harta sehingga timbul keserakahan. Karena itu dia memberikan Senai pistol yang akan macet. Ibu minta maaf padamu. Semua ini karena ibu selalu ingin bertemu lagi denganmu. Daisuke menyuruh Shino untuk tidak minum. Shino mengundang Isamu karena dia baik hati dan mudah marah. Dan yang meracuni adalah Daisuke. 3 tahun lalu Shino juga melakukan hal yang sama pada Mugi untuk menyelamatkan nyawanya. Mugi pura-pura meminum racun. Daisuke dengan sedih memanggil ibunya. Mizuki menghela napas, mengatakan bahwa bagaimanapun juga, cinta seorang ibu itu luar biasa. Pembunuh itu mengenakan topeng jelek. Serangkaian pembunuhan mengerikan terjadi karena penyanyi wanita cantik. Aktor jenius yang memerankan peran ini tiba-tiba menghilang 2 tahun lalu. Sekarang seseorang merencanakan drama pembunuhan gila. Kindaichi dan yang lainnya dengan senang hati pergi menonton hantu teater. Tanpa diduga, Kenmochi adalah teman dekat sutradara panggung. Gadis cantik yang memerankan peran utama wanita bernama Riona. 3 tahun lalu dia menjadi terkenal karena perannya sebagai hantu teater. Melihat Mizuki dan Ryuji begitu bersemangat, Kenmochi mengatakan bahwa dengan koneksi, berfoto bersama tidak akan menjadi masalah. Di dalam kereta gantung, ada seorang mantan aktor dari rombongan teater, Fuhiko, dan seorang reporter mingguan, Kaito. Produser musik terkenal, Shizuka, bertanggung jawab atas pengelolaan teater. Namun di tengah jalan, ada insiden kecil. Undangan Kaito palsu, ditambah lagi kereta gantung sudah habis jam operasionalnya. Tidak ada pilihan selain membiarkan Kaito menumpang semalam. Kindaichi meskipun tidak tertarik pada selebriti, tetapi guru wali kelasnya, Irashi, adalah penggemar berat Riona. Dia berencana menggunakan metode seperti foto bertanda tangan untuk menyuap guru. Setelah Fuhiko selesai bertanya, dia diajak oleh Takumi dan Takumi menyuruh Fuhiko untuk tidak mendekati Riona. Takumi bahkan mentato tulisan "Suka Riona" di pergelangan tangannya. 2 aktor lainnya berpendapat bahwa Fuhiko ingin merebut peran utama. Shizuka mengundang semua orang untuk melihat keluar jendela untuk menikmati latihan. Tapi Riona sedikit takut api. Lilin di tangga spiral kastil di seberang sangat indah, tapi terkadang akan tertutup kabut malam. Tiba-tiba lampu di puncak padam. Shizuka juga sangat terkejut karena hal seperti itu belum pernah terjadi. Pada saat yang sama, lampu-lampu lain juga demikian, terlihat seperti ditiup padam satu persatu oleh seseorang. Meskipun sudah larut, latihan tetap berlanjut. Berdasarkan prinsip, lampu kristal di atap akan jatuh. Sutradara Kazuma memiliki tuntutan yang sangat tinggi terhadap karya tersebut. Proses pertunjukan harus melihat ke atas ke lampu kristal tepat di atas. Kindaichi menemukan tali baja yang tampak seperti dipotong pisau tajam. Jelas ini adalah kasus pembunuhan. Tali baja dapat menahan beban 600 kg, sementara lampu kristal hanya berbobot 200 kg. Dengan berat ini sudah lebih dari cukup. Kaito telah mendengar desas-desus. Sutradara telah meninggal dunia, dan pernah diam-diam mengizinkan seorang pembunuh bertopeng tinggal di teater ini. Saat itu ia juga menggunakan metode ini untuk memotong tali baja. Kebetulan Kaito juga mengungkapkan kasus lain, insiden penguntitan yang melibatkan Riona. Kenmochi menyegel tempat kejadian. Semua kunci di sini harus diserahkan untuk diamankan. Kindaichi menganalisis bahwa mungkin ada orang lain di teater. Ketika lampu kristal jatuh, semua orang berada di auditorium atau di atas panggung, sementara peralatan lampu gantung berada di belakang panggung. Staf di lokasi juga tidak bisa memotong tali baja. Yang disebut berkah tidak datang, bencana sudah tiba, telah muncul, ruang kontrol kereta gantung dirusak. Perbaikan membutuhkan 2 hari, menara itu membangkitkan rasa ingin tahu semua orang.
Jika berlari sekuat tenaga dari sini, setidaknya butuh 5 menit untuk sampai. Lilin di menara semuanya menjadi tanggung jawab Nona Shizuka. Lilin juga tidak ada yang istimewa. Seharusnya ada yang meniupnya. Ryuji tidak sengaja terpeleset. Kenmochi melanjutkan penyelidikan. Dia menyuruh yang lain untuk tidur duluan. Tunggu dulu, ini apa? Keesokan harinya Fuhiko mengundang Riona ke perusahaan manajemen mereka. Riona tidak senang setelah mendengarnya, Izumi meninggal tragis, dan sekarang Fuhiko masih mengatakan hal seperti itu. Fuhiko mengungkapkan kebenaran bahwa Izumi yang sudah meninggal ingin dekat dengannya, hanya karena ingin mendapatkan peran yang baik, begitu juga yang lainnya. Datang ke wilayah orang lain dan secara terbuka menindas mereka pasti akan dipukul. Semua orang tanpa sengaja menyebutkan insiden hantu, tetapi semua tidak ingin banyak bicara. Aku muak, aku benci kalian semua. Shizuka mengatakan barusan dia pergi ke kamar Kenmochi untuk melihat, tetapi sepertinya dia belum kembali. Mizuki menyuruh Riona untuk tidak khawatir, Kindaichi pasti akan menyelesaikan kasus ini. Riona mengatakan target selanjutnya pasti dia. Bagaimanapun, kasus ini bermula dari Riona. Di dalam menara hanya tersisa dokumen identitas Kenmochi dan sebuah ruangan penuh topeng, dan ada juga sebuah buku harian terkunci yang diam-diam diambil Kindaichi. Pada saat yang sama, telepon berdering, Riona mengalami situasi darurat, di luar jendela ada seseorang yang mengenakan topeng putih. Takumi menuruni tangga tidak sengaja jatuh, yang lainnya berlari untuk menyelamatkan Riona. Di tengah jalan, Shizuka tanpa sengaja tersandung, saat ini Mizuki terlihat sangat bingung. Sementara Riona mengatakan ada hantu, barusan masih di luar jendela. Tatsuya bertanya apakah dia melihat Kirumiso? Kirumiso? Kak Tatsuya, jangan sebut nama itu. Saat ini semua orang menemukan Takumi berlari tanpa alas kaki mengikuti. Riona buru-buru pergi melihat, tidak ingin ada lagi orang yang meninggal karenanya. Semua orang kembali ke menara sekali lagi. Takumi hanya tersisa satu tangan di sudut. Kaito menganalisis sebentar lalu mengatakan di antara mereka yang tidak memiliki alibi hanya tersisa Mizuki, Fuhiko, Tatsuya, dan Kaito. Namun bagi semua orang yang tinggal di gedung utama, pembunuhan tidak mungkin terjadi. Karena dari sini ke menara setidaknya butuh 5 menit, artinya butuh lebih dari 10 menit. Untuk kembali, terhitung sejak menerima telepon, seseorang di gedung utama harus pergi ke menara membunuh Takumi terlebih dahulu, lalu menyembunyikan mayat dan kembali ke sini muncul di ruang istirahat, dihitung dari waktu maka sudah terbantahkan. Mengesampingkan orang-orang di atas, kesimpulannya adalah Shizuka dan Tatsuya yang paling mencurigakan. Kindaichi bertanya siapa Kiru yang baru saja disebutkan? Apa yang terjadi di rombongan teater? 3 tahun lalu, rombongan teater berencana membiarkan pendatang baru menampilkan musikal hantu teater. Jadi dimulai audisi aktor, dari banyak pendatang baru terpilih 6 orang, termasuk Riona, Fuhiko, Kiru. Kiru adalah yang paling berbakat di antara semua yang terpilih. Ia berakting dengan sangat baik, menyentuh hati. Tetapi karena kebakaran, ia hampir kehilangan nyawa, hanya Riona. Fuhiko dan Kiru yang selamat, Kiru karena menyelamatkan Riona sehingga wajahnya terbakar parah. Ini menjelaskan alasan mengapa Riona takut api sebelumnya. Namun musikal tidak berhenti, sutradara tetap bersikeras agar Kiru terus tampil. Sutradara merasa tidak akan pernah bertemu orang seberbakat itu lagi. Tanpa diduga, Kiru hanya meminta Riona memerankan lawan mainnya. Untungnya, pertunjukan itu cukup berhasil, akting Kiru mencapai puncaknya, aktor pendukung lainnya juga diuntungkan, bersama-sama menjadi selebriti. Setelah itu Kiru tiba-tiba menghilang tanpa jejak, lalu pada suatu hari, musikal yang diperankan Riona selalu ada desas-desus aneh, muncul seperti bayangan di sampingnya, seorang pria aneh menatapnya di atas panggung. Para staf dan penggemar memanggilnya hantu, pada suatu hari akhirnya terjadi sesuatu. Ketika Tatsuya menemukan staf rombongan teater yang terlibat semuanya melindungi Riona, Kiru telah menculik dan menahannya, agar skandal tidak terungkap. Mereka hanya bisa diam-diam menyelidiki untuk menemukan Riona, setelah itu Kiru menghilang tanpa jejak. Inilah asal mula insiden hantu, insiden penguntitan yang diselidiki para wartawan juga termasuk di dalamnya. Shizuka mengatakan dia tidak pernah tahu tentang ruangan penuh topeng itu. Dari luar, ini hanya kasus balas dendam murni, Kindaichi tidak setuju, masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Sekarang pertama-tama harus menemukan Kenmochi, Mizuki menemukan jalan kecil dan menemukan Takumi sudah meninggal, Kindaichi merasa aneh. Mengapa tindakan hantu itu sengaja membiarkan orang lain melihat? Pertama lilin padam, lalu Izumi terbunuh oleh lampu kristal, dan keduanya terjadi di depan semua orang, setiap kejadian terasa seperti terlalu menekankan pada poin hantu ini. Adapun tangan yang terpotong,
seharusnya tergeletak di lantai. Dari informasi yang diketahui, setidaknya semua orang tahu Takumi tidak dibunuh di menara. Ini membuktikan alibi semua orang tidak sah. Ketika menyebutkan pengawetan jenazah, Kindaichi menemukan bahwa telah digunakan es kering, sekaligus juga dapat digunakan dalam mesin pembuat asap di panggung. Buku harian yang dicuri sebelumnya menyebutkan labirin bawah tanah, sepertinya terletak tepat di bawah panggung. Yang lebih aneh adalah kuncinya ada di laci Riona. Namun sebelumnya jelas-jelas sudah diambil oleh Kenmochi, Kindaichi menemukan ada bekas penyok. Memang benar, inilah labirin bawah tanah gedung opera. Di tanah ada baterai baru, biarkan saja dibungkus, siapa tahu itu adalah bukti penting. Di sana juga ada penutup senter, mereka menduga baru-baru ini pasti ada orang yang datang ke sini, di ujung jalan juga ada kunci yang tertancap di gembok. Semua orang masuk melihat Kenmochi ada di sini, tetapi dia hanya terluka ringan dan tidak apa-apa. Pelaku pasti ingin mengambil kunci makanya melakukan hal seperti itu. Namun masih tidak mengerti mengapa kuncinya diletakkan di sana. Pada saat yang sama semua orang menemukan topeng di kamar Tatsuya dan ketika lampu kristal jatuh Tatsuya juga ada di atas panggung. Tatsuya merasa tidak adil, bagaimanapun ia menjelaskan rekan-rekannya tidak percaya, hanya Riona yang memiliki pendapat sebaliknya untuk memastikan keamanan. Setidaknya harus ada 2 orang bersama-sama dengan kunci, barulah bisa saling mengawasi, kita akan bergantian dengan kunci. Giliran semua orang bekerja sama, Riona berbicara tentang Kiryu, dulu semua orang bersama-sama mendiskusikan cara tampil di sini. Saat itu dia adalah senior yang sangat ramah, lebih mencintai akting daripada siapapun, ketika semua orang sedang berbicara, saatnya berganti shift. Fuhiko membawa makanan enak, sekalian membawa sedikit untuk Tatsuya. Tetapi di dalam kunci muncul laba-laba serigala besar, Kindaichi langsung melemparkannya ke api. Setelah sadar, baru menyadari kunci juga ada di sana, tidak ada pilihan lain, hanya bisa menunggu beberapa jam api padam lalu melanjutkan. Semua orang menghabiskan banyak waktu dan Tatsuya telah terbunuh. Tetapi kunci tidak pernah lepas dari pandangan, sebenarnya apa yang terjadi. Kaito kembali berpendapat bahwa Tatsuya adalah pelaku sebenarnya, tidak sanggup menanggung beban lalu bunuh diri. Tetapi di tempat kejadian tidak ada senjata pembunuhan yang jatuh. Shizuka akhirnya berhasil menghubungi polisi, kereta gantung dapat diperbaiki sekitar besok sore. Waktu untuk Kindaichi tidak banyak lagi, Kenmochi sadar dan makan sepuasnya, sebelumnya ia hampir membuat Kindaichi khawatir sampai mati, sebagai polisi diserang dan ditahan itu agak memalukan. Kemudian ia menceritakan seluruh kejadian, malam itu karena baterai senter habis, ia melihat sesuatu yang memancarkan cahaya biru samar. Ketika hendak mengambilnya, ia diserang dari belakang oleh orang lain. Saat itu ia merasakan sesuatu yang sedikit, terasa seperti karet. Juga bisa jadi sesuatu seperti cat bercahaya dalam gelap. Ryuji melihat keluar jendela, dia menemukan dari arah gedung utama bisa terlihat jelas jendela menara ini. Jika menggunakan senter akan langsung ketahuan, oleh karena itu agar bisa mencari barang tanpa senter, maka dioleskan cat bercahaya dalam gelap ke karet. Pada saat yang sama Kindaichi menginjak paku, jendela tertutup rapat, tangga spiral sempit dan benda bercahaya dari karet, akhirnya ditambah paku. Kindaichi mengatakan sambil meniup lilin sambil menuruni tangga, dapat dipastikan bukan hantu, atau dengan kata lain bukan manusia. Pelaku menggunakan cara ini untuk menyesatkan semua orang, pada dasarnya tidak ada hantu sama sekali, hanya menggunakan taktik cerdik untuk menciptakan alibi. Pelaku adalah makhluk yang memiliki kecerdasan iblis, aku akan mengalahkan kecerdasan iblis itu, mempertaruhkan reputasi kakekku di sini. Masalah paling sulit saat ini adalah modus operandi Tatsuya, kunci teater selalu disimpan oleh semua orang, tidak mungkin diambil oleh orang lain, saat ini muncul seekor kecoa. Membuat semua orang kecuali Ryuji ketakutan setengah mati, ketika Mizuki dan Kindaichi sedang saling mengejek, Kenmochi baru tahu Kindaichi adalah cucu dari Kosuke Kindaichi. Kenmochi mengatakan jarang ada cucu yang begitu mencintai kakeknya, dan tentang siapa Kosuke sama sekali tidak tahu. Kindaichi teringat telah melemparkan tas berisi kunci ke dalam tungku. Mungkinkah kunci itu palsu? Tetapi setelah dingin ternyata kunci itu asli. Mungkinkah telah ditukar oleh orang lain? Kindaichi bergegas keluar untuk mengamati sekeliling, lalu menemukan hal yang mencurigakan. Kindaichi berlari kembali dan menabrak Shizuka dan merusak jam hitung mundur. 2 jam hitung mundur masing-masing menghitung 1 menit dan 2 menit. Ternyata begini, pelaku telah menggunakan cara ini untuk dapat mempersingkat waktu perjalanan antara villa dan gedung utama. Metode Tatsuya telah dipecahkan, selanjutnya adalah insiden lampu kristal, lampu digantung dengan gaya katrol. Dari titik tertinggi hingga kerekan sekitar 30 m, titik putus berada di dekat kerekan, saat diukur secara aktual, tali baja lebih dari 30 cm.
Lantai kayu di bawah panggung memiliki banyak lubang kecil. Mizuki juga menemukan lilin di pintu masuk. Kindaichi mengingat pemandangan ketika baru tiba. Saat ini semuanya menjadi jelas. Pelaku telah meninggalkan bukti yang menentukan. Semua misteri telah terpecahkan. Pertama-tama singkirkan Tatsuya dan Kiryu. Selanjutnya adalah penampilan sambil meniup lilin sambil menuruni tangga. Kindaichi mengikat es kering di lantai paling atas. Lilin akan padam secara bertahap. Es kering adalah zat padat yang terbentuk dari pembekuan karbon dioksida. Ketika terkena panas akan berubah menjadi gas, menghasilkan asap dan lebih berat dari udara. Oleh karena itu, ia akan perlahan-lahan turun seperti menuruni tangga, sampai lilin padam. Dengan kata lain, benda bercahaya yang Kenmochi lihat adalah dingin. Benda itu telah menembus balon berisi es kering. Pelaku menggunakan metode ini untuk menyesatkan semua orang, sekaligus terus-menerus membunuh. Pelaku yang melakukan metode ini adalah salah satu dari orang-orang di sini. Jadi, masalahnya adalah semua orang ada di tempat kejadian, lalu siapa yang merusak lampu kristal dan bagaimana cara memotong tali baja di belakang? Kindaichi mengatakan pelakunya tidak memotong tali baja di belakang. Mizuki menggunakan tali untuk mengikat topeng sebagai pengganti lampu kristal. Riona dan Ryuji mengembalikan posisi duduk saat itu. Tali itu melewati katrol di kaki rumah, melewati celah kerekan panggung ke posisinya, lalu memperpanjang tali dan memasukkannya dari lubang di sisi ini. Setengahnya melewati celah asli, akhirnya Mizuki mengikatnya ke kerekan. Selanjutnya adalah saat menyaksikan keajaiban, pelaku hanya perlu berdiri di bawah lampu, memotong tali baja di bawah kursi. Dan di bawah lubang di salah satu kursi, juga meninggalkan jejak tali baja yang aus, pelaku sebenarnya duduk di posisi itu. Riona Kozuki, jangan bicara omong kosong seperti itu, yang lain tidak percaya Riona akan melakukan hal seperti itu. Faktanya, kematian Takumi adalah karena dia menyukai Riona. Contohnya, jika Anda sangat menyukai seseorang, lalu orang itu mengajak Anda berkencan, apa yang akan Anda lakukan? Sebagian besar orang akan langsung setuju. Saat itu di dalam menara Takumi berpura-pura jatuh dan keseleo kaki, sebenarnya Riona yang proaktif mendekat, menyuruh Takumi bertindak sesuai keinginannya. Lalu berpura-pura menjadi hantu menelepon orang-orang di menara, seolah-olah benar-benar diserang hantu. Kaito ragu karena perjalanan setidaknya membutuhkan 10 menit. Saat itu Riona juga berada di ruang istirahat gedung utama. Jika dia membunuh lalu kembali, secara waktu tidak mungkin, sendirian tidak bisa. Lalu bagaimana jika dua orang? Kindaichi mengeluarkan jam hitung mundur yang sebelumnya, masing-masing menghitung 1 menit dan 2 menit. Riona seperti jam hitung mundur 1 menit, mengurangi setengah jarak satu arah 5 menit, sesuai rencana Riona. Takumi mengikuti jalan kecil kedua menuju gedung utama. Di tengah jalan bertemu, akhirnya keduanya hanya membutuhkan waktu 2,5 menit. Riona dengan mudah membunuh Takumi, memotong tangan yang ada tato dan kembali hanya membutuhkan waktu 5 menit. Dengan kata lain, dia menyelesaikan jarak 10 menit dalam setengah waktu. Menunggu sampai semua orang tiba lalu berpura-pura peduli dengan keselamatan Takumi. Setelah itu membawa tangan Takumi dan membuangnya ke samping. Semua hal di atas hanyalah dugaan. Tidak ada bukti nyata. Riona bertanya jika tidak ada kunci, bagaimana dia bisa membunuh Tatsuya di teater? Semua orang bersama-sama dengan kunci, tetapi kenyataannya dia telah mendapatkan kunci dari sebelumnya, ketika semua orang selalu mengawasi kunci tungku. Riona menggunakan benda mudah terbakar untuk membuat kunci palsu, lalu menukarnya dengan kunci teater. Ketika bersiap membawa makanan untuk Tatsuya, dia melepaskan laba-laba ke dalam kantung kunci, membuat semua orang berpikir kunci tidak bisa dikeluarkan dari tungku. Lalu kunci palsu sudah terbakar, jika kunci palsu benar-benar sudah terbakar. Jadi kunci mana yang Riona keluarkan dari tungku? Kindaichi mulai menjelaskan cara melempar kunci tanpa harus mendekat. Inti masalahnya terletak pada cerobong asap yang menghubungkan atap dengan tungku. Api akan segera padam, perut Tatsuya sudah sangat lapar, seharusnya bisa berhasil tetapi terjadi sebuah insiden. Yaitu nekat menyerang Kenmochi untuk mendapatkan kembali kunci. Sudah dijelaskan berkali-kali tapi Riona masih tertawa, bahkan menyuruh Kindaichi untuk memberikan bukti. Bukti adalah baterai yang tidak terlalu menonjol itu. Kindaichi menyuruh Mizuki mengeluarkan baterai dari senter dan memperhatikan ujung jari Mizuki. Jika ingin memasang baterai pasti akan menempel sidik jari. Sebenarnya Riona melakukan kesalahan dasar ini dengan sangat tidak berdaya, hanya karena senter jatuh di sekitar yang gelap gulita, membuatnya tidak dapat menemukan baterai. Ingat Mizuki menemukan lilin yang belum digunakan di sini? Itu karena Riona benar-benar takut api. Riona mengatakan dia hanya menyentuh baterai sekali. Namun di senter ada 2 sidik jarinya,
Sidik jari yang lain pasti karena dia memasang baterai. Saat ini bukti sudah jelas. Debat kusir juga tidak ada gunanya. Ternyata 3 tahun lalu Kiryu telah menunjuk Riona sebagai pemeran utama wanita agar menjadi sempurna. Semua karakter perlahan tertarik oleh kegelapan. Setiap kali tampil, ia mengirimkan tiket ke apartemen Kiryu. Kiryu, tunggu sebentar. Kenapa kau lari? Kau adalah hantu jelek, aku mencintaimu. Sudah ketemu, mereka ada di sini. Ternyata Kiryu takut menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri sehingga ia memilih untuk mengamati secara diam-diam. Jadi, Riona tidak diculik melainkan kabur. Masa itu adalah masa paling bahagia. Kiryu berjanji suatu hari nanti ia akan memiliki kesempatan untuk berdiri di panggung ini. Kiryu akan berada di ruang bawah tanah ini melindungi orang yang ia cintai, Riona. Namun setelah itu Kiryu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ia mendengarkan rekannya di luar ruang rias mengatakan bahwa mereka hanya ingin berada di sampingnya untuk menumpang, mencari keuntungan. Bahkan mengatakan kebakaran adalah anugerah Tuhan, dan menipu Kiryu ke hutan yang tidak terlihat. Meninggalkannya mati sendirian, semua orang saling menyapa selamat pagi, tapi Riona mengatakan dia tidak akan memaafkan mereka. Dia tidak akan pernah memaafkan, dia akan membuat mereka menderita di neraka seperti Kiryu. Dia mengatakan dia tidak pernah berpikir untuk bertahan hidup sendirian, semuanya sudah berakhir. Apakah kau datang menjemputku? Riona, Nona Yuki, maaf, aku tidak bisa membawamu pergi, jangan tinggalkan aku sendirian. Menunggu sampai Riona sadar, dia sudah diselamatkan. Dalam hatinya dia berpikir lagi ditinggalkan oleh Kiryu, seperti saat itu dia menjadi kesepian. Kindaichi mengatakan meskipun dia tidak jelas tentang isi cerita tentang hantu di teater, namun sebelumnya Kiryu bukankah selalu menatapnya? Kindaichi menggunakan tanda tangan Riona untuk menyuap guru tetapi tidak berhasil. Mizuki bertanggung jawab mengawasi ujian. Sampai di sini, perkenalan film detektif Kindaichi 2022 telah berakhir. Semoga semua orang menyukainya.